ayo duduk atuh. Dia udah Ibu yang ngurusin. Udah. Oke. Kalau diperlukan sih Anas aja kita bisa kontak sih. Anas tuh angkatan berapa? Anas 98. 9. Gimana dia kadang-kadang idenya cemerlang dulu makanya sih. Iya. Itu yang saya rencana kemarin ketika kita paripurna di Ikara, mungkin Anas balik gabung ke saya di Ikara. Kemudian kita sempat kayak sih kalau ngomongin bisnis development nyambung. Karena passionnya di situ. Begini miring. Gitu sih. Enggak sih. Kayaknya mendingan begini deh. Itu lurus tuh udah. Hah? Nanti udah benar. Ya begitu live Penting berubah. keren ya. Sengaja bukan berubah serbaguna dulu saya pikir mau jadi ruang fitness kan, cuman adalah di ini aja ke teman-teman. Jadi ini 5 tahun yang lalu kan. 2014 apa kita bangun. Itu udah. Cuma memang ya Jadi apa beli lahan langsung bangun sendiri gitu. beli lahan 3 kaki 4 kaki 3 kaki setengah. Oh, kapling ini dulu Tapi ya. yang dulu 3 kaki setengah. Kemudian itulah dulu kan zaman-zaman minyak masih mahal kan. Iya. Kalau saya mau gini aja ambil desain saya maunya temanya kayak gini Bali dan sekarang sebenarnya kan tema Bali sih. Ini Bali. Villa Bali seperti apa itu sih nggak kemarin. Akhirnya dulu kan minyak masih masih lebih tinggi jadi impian. Oh mau begini mau begini. Repot nih pertama sebenarnya. Sini Pak. Berarti ini kita awasi dulu ya. Boleh. Kalau direktur di sana lah. Direktur di sini. Amin. Gue bilang stop leader di pokoknya. Orang udah pada direktur saya masih jalan ya. Pak Ketua di sana. Harus ada harus ada. Saya dikagih. Kang Angki sebelah sana, Kang. Udah tadi kita setting udah. Tadi kan di sana tadi. Kang Angki sebelah sana. Udah masuk ke kamera di sini. Enggak bisa, Kang di sana. Enggak masuk, Kang. Kan Sana, Kang. detailnya ini kok kalau dia. Kalau moderator tuh di tengah, Kang. Harus ada program kerja menggolkan direktur. Enggak bisa, Kang. Apa sekarang diungkapkan? Udah ini sih. Harus dong. Kalau sekarang kita ungkapkan nih. Kuliah aja belum lulus. Emang udah 2 kali kan. Emang udah selesai. Harus. Yang satu 5 tahun. Iya. 5 tahun 5 tahun. Iya, berarti 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Ada banyak calonnya kan? Ada Pak Bambang. Iya. Gimana kok ke sini? Kaki berarti target 1 tahun lagi ya? Berusaha kamu juga jadi tahu. Dinikmati aja. Oke, sama-sama. Dan saya juga menikmati kan. Jadi gimana? Enak jadi mahasiswa atau jadi Enak jadi mahasiswa. bintang ya? Jadi kalau gimana? Udah nyampe mana? Kuliah aja gitu. Iya. Gitu ya kalau dosen. Oh gitu, udah jalan, di jalan. Oke. Oke, dari mana bintang? Enggak tadi nanti Oh iya. Dari sih. orang Cianjur kan Kalau di itu gimana? Kalau di rumah. Jadi miring orang Operasi jual sendiri memang. Nanti nontonnya gini. Ya, paling bagus tahu kan alamat sana? di sana. Enggak bisa. Jadi Sok, Kang Enggal. itu makanya harus lulus ya Teh. Harus lulus kan? Nanti suaranya nggak kedengeran, Kang. Oh suaranya barengan ya? Iya. Oke. Inilah. Langsung aja kita buka. Ya, mau nyantai aja Kang ya. Ini sudah mulai ya. Kita live ya. Kita live. Sapa dulu. Ayo, ibu yang ngomong dulu. Kalau ingin aja ya. Yang paling tua. Pakai apa itu? Biar cepet ya, biar cepet ya. Itu dari sini dia. Iya. Nah, Sama-sama pengurus ya. oke. Sapa dulu. Ini kumpul, dengan ibu aja yang pegang ya. Kameranya ribet aja sih. Sip. Alhamdulillah, itu udah di subscribe. Oke. Sok, kita mulai. 3, 2, 1 mulai.
Kita sapa dulu ya, harus pakai masker dulu. Ini kayak publik soalnya. Jaga jarak. Kan ini. Iya. Oke. Oke. Sapa-sapa dulu. Udah belum? Sudah. Oh, Tadi sudah. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Polban dan Ikara hari ini akan bikin sebuah sejarah. Insya Allah ya. Kita memang juga dari alumni kita, tapi alhamdulillah menjadi wakil kita sebagai dosen Polban, Kang Angki. Yeay. Oke. Dan yang tidak lupa Ya, cerita. Teknisa ya, yang dari 2003 sudah berjuang terus di IKA ya. Oke. Ini Kang Adi ini udah semua tahu lah ya, yang tidak pernah mati energinya, alhamdulillah. Thank you Kang Adi sebagai ketua harian IKA Polban. Dan di sebelah kiri saya Kang Liston itu di IKA Polban sebagai business development dan di Ikara sebagai President of Ikara. Yeay. Kang Hasbi di Ikara sebagai Divisi dana usaha. Oke, divisi dana usaha ya, dana usaha Ikara. Silakan Kang Angki untuk bawa acara karena ini kita mau kolaborasi antara Ika dengan Ikara, waktu dan tempatnya. Gak apa-apa gini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua IKA Polban, kemudian Ketua Harian Kang Adi, kemudian juga Presiden Ikara, Liston, kemudian Hasbi juga dari Dana Usaha Teknisa itu apa? Sekretaris. Sosial. Ini gua aja. Iya, pada kesempatan ini alhamdulillah nih dari IKA Polban Poltek ITB kemudian dengan Ikara akan ya sambil bincang-bincang ya. Ini juga mungkin sekarang kesempatannya dengan Ikara. Nanti Ya. dari IKA siap dengan Yang apakah lain. AN, dengan Betul. kimia TKP, atau mesin. dengan yang lainnya ya semuanya lah. Bahasa Inggris. Ya. Dijadwalkan ya setiap minggu kan. Mudah-mudahan. Pokoknya IKA sekarang mantep lah ya. Jadi teman-teman nanti silakan yang mau bincang-bincang baik IKA prodi IKA jurusan ya boleh ya. Ya. Sipil misalkan ada yang prodi TKP ya keuangan perbankan boleh nanti hubungi Kang Agus atau Kang Adi. Baik. Pada tadi juga semuanya udah bincang-bincang santai, ada ya ini serius tapi santai lah ya. Dari santai-santai bisa jadi serius. Mungkin juga teman-teman alumni juga udah lama nggak ngelihat Kang Agus sama Kang Adi ya. Iya, terpisahkan oleh pandemi. Ini di IG kan ya? Iya, IG. IG-nya udah baru berapa? Umurnya berapa? Baru? Berapa Oke, hari? mungkin enggak, udah lama, hampir setahun lah ya. Iya. Sudah setahun ya. Nah, teman yang belum segera follow ya. Iya. Ya, IG-nya. Tapi lumayan 1.600-an Oh, kalau nggak salah. Wow. Oke, nah jadi di IG kemudian ya mudah-mudahan dari silaturahim seperti ini makin kompak, nanti makin ada peluang-peluang juga yang Yes, menarik exactly. gitu ya. Kemudian bisa saling tolong satu sama lain. Apalagi lagi pandemi begini nih ya. Yes. Lagi pandemi begini. Baik, mungkin kesempatan pertama dari Kang Agus atau dari Liston? Boleh dari Ika dulu ya. Dari Ika dulu. Boleh, silakan. Kita inikan dulu apa historicalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka ya, karena ini udah jaga jarak, kita udah jauh-jauhan ini. Oke, momen bahagia ini luar biasa. Alhamdulillah kita mau kolaborasi dengan apa namanya IKA Prodi dan IKA jurusan. Ya, sekarang untuk yang perdana ini datang dari Ikara. Kenapa datang dari Ikara? Karena semua orang tahu Ikara bisa dijadikan sebagai contoh dari ikatan alumni prodi dan jurusan di Polban ya. Mungkin kita kasih applause dulu deh ke Ikara ya. Oke. Ika Polban alhamdulillah udah jalan sekarang dari tahun pertama itu 2001 ya dulu itu 2001 terus sampai sekarang udah luar biasa lah ya berkembangnya. Dan sekarang memang pandemi ini membuka peluang kita untuk berbicara banyak tapi lewat online ya. Alhamdulillah kami punya ketua harian yang luar biasa
Kang Adi Budiman mungkin semua tahu, yang punya program banyak sekali, yang alhamdulillah nanti kolaborasi dengan Kang Liston yang juga tidak pernah mati energinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah bisa terwujud banyak kolaborasi ya. Nanti Kang Juli Jajuli mungkin setelah ini dari AN ya, Unpower ya, kedua, dan mungkin nanti Abah Rahmat dari IAM, Ikatan Mesin ya. Terus dari yang lain-lainnya kita tunggu, mudah-mudahan bisa terwujud. Dari IKA, Waalaikumsalam. Nah, ini anak-anak muda nih. Nih, angkatan muda. Nah, ini dia nih ya. Duduk. Duduk dulu aja. Oke. Nah, jadi dari IKA sendiri memang kita menjalankan namanya sistem organisasi holakrasi ya. Nah, holakrasi itu luar biasa. Jadi bukan kita memuja struktural ya, tapi yang kita kerenkan adalah fungsionalnya. Kang Norman itu orang muda yang keren sekali untuk di Kuaci, ya udah jalan di sana dengan kebuasannya gitu ya. Kalau Kang Adi kan general banget ya, ada ini tak, ada itu, alhamdulillah. Ini Kang Adi luar biasa. Jadi fungsinya di sana. Kita semua itu hierarkinya lupakan dulu gitu kan. Itu holakrasi. Nanti kita akan perdalam ya di bidang organisasi kita. Nah nanti saya mungkin sebentar lagi kita ini kan ke Kang Adi sama Kang Liston sebagai pemeran utama di acara ini. Ya mungkin pertama sebelum ke Kang Adi mungkin yang punya tuan rumah dulu di sini, Kang Liston. Bangga Kang Liston, waktu dan tempat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum, Ketua Harian, ya teman-teman juga yang lain, Kang Angki, sahabat satu angkatan perjuangan, dan juga beberapa pengurus sekarang mungkin ada Kang Hasbi dan dari koperasi. Pada intinya sebenarnya ini ngobrol santai dan silaturahmi antar pengurus sebenarnya awalnya. Karena kebetulan saya juga diamanahkan sebagai Chief Business Development IKA, yang juga saya awalnya juga melihat dari potensi yang besar gitu kan. Cuman kebetulan karena waktu kita juga yang ya bisa dikatakan terbatas, jarang ketemu. Kita sejak diangkat itu kita belum pernah ketemu secara face to face, masih secara Zoom. Jadi mungkin secara emosional juga masih perlu lah seperti ini biar dapat gitu. Cuman yang saya katakan tadi, karena kebetulan saat ini saya juga masih diamanahkan sebagai Ketua Umum IKARA yang juga membawa semangat kolaborasi. Jadi memang kemarin kenapa saya juga dipercaya, saya bilang ini ya meskipun dengan dinamikanya, namanya juga organisasi yang banyak orang di dalam, mungkin nggak bisa langsung seperti private company yang langsung lari kencang. Tapi semangat saya juga ada di IKA adalah kolaborasi. Kebetulan sama dengan IKARA adalah kolaborasi juga. Kita koordinasi dengan, cuman kalau di IKA mungkin yang ruang lingkup yang kita garap sekarang adalah kolaborasi antara alumni, dosen, dan mahasiswa. Itu yang kita, karena itu 3 komponen IKRA itu. IKRA itu kan kita verifikasi 3 komponen itu yang kita berdayakan. Jadi karena sama-sama semangatnya ya kenapa tidak? Memang ini sebenarnya saya tadi berpikir adalah rapat internal kita pengurus di IKA, cuman karena sama-sama kolaborasi, ayo kita dengan IKARA-nya juga. Dengan harapan teman-teman sekalian bahwa kolaborasi lintas ilmu, keahlian dari kimia, akuntan, apa sebagainya, itu kita akan jadi powerful. Cuman memang benar kan, bahwa saya berpikir bahwa fungsional pasti itu nggak terlalu juga formal, harus ketua jabatan ini, tapi memang fungsional. Kemudian mulai dari yang kecil dulu lah. Seperti yang saya bilang kemarin, mungkin Kang Adi tetap saya selalu, istilahnya gini ya, saya ngelihat satu sisi ngelihat semangat Kang Agus yang selalu memberikan positif, energi positif. Saya ngelihat Kang Adi yang terus konsisten. Itu yang saya bikin dalam tanda kutip, kita pengurus yang lain juga, wah ini Kang Adi jalan terus dan ini lah. Itu satu hal juga jadi trigger buat kita. Wah ini harus disupport, itu sih harapan kita muncul kembali gitu loh. Nah jadi harapan saya Kang ini seperti saya katakan tadi bahwa juga satu bagian konsolidasi kita internal di IKA, kolaborasi dengan IKARA, even from the small step no problem. As long as we kolaborasinya dulu, mudah-mudahan teman-teman di jurusan yang lain juga bisa ayo sama-sama. Untuk bersama-sama. Itu sih intinya sih Kang. Jadi paling tidak mungkin di sini karena memang di-share. Tadi kita diskusi sama Kang Angki. Ini yang saya sampaikan ke teman-teman di IKARA juga adalah milik publik.
So artinya yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan pun seharusnya publik tahu, sehingga ada ownership-nya juga ada. Exactly. Nah itu yang kita harapkan, transparansi semuanya lah, kegiatan, financing, karena apalagi ini dana crowdfunding atau seperti apa, itu sih yang saya sampaikan di sini. Harus juga ada dana usaha. Saya selalu tekankan ke beliau juga, ini bukan dana kita pribadi. Kalau ada satu orang dua orang mungkin pertanggungjawaban nggak itu satu sisi. Tapi sekali lagi teman-teman, terutama Kang Adi, saya sangat respect, dan justru karena saya melihat Kang Adi yang konsistensi, justru itu yang memberikan semangat saya untuk ayo ini harus dibantu nih. Kang Agus juga selalu open gitu loh. Kemarin coba kuliah, Kang, lu lagi di mana Kang? Ayo kita ngopi-ngopi, ayo. Nah, mudah-mudahan itu sih Kang. Saya nggak melihat mau dia kecil atau besar kolaborasi, kita ngomong kolaborasi dari IKARA, tidak semeta. Seperti saya katakan tadi, mungkin yang paling kecil tadi sharing knowledge. Karena kita di IKARA itu banyak sekarang kewirausahaan kita dorong, meskipun ya tetap ada juga jadi employee seperti apa. Yang menjadi kelemahan kita di teknik itu adalah manajerial, kemampuan ngebaca sistem keuangan. Itu kita dulu diajarin, tapi basic aja mungkin dulu ya Pak Angki ya. Karena kita dulu kan ada kewirausahaan dari dosen umum lah, malah kita dosen revi kalau salah dulu diajarin DEP, tapi nggak dalam. Dan background dosen kita itu bukan praktisi sebagai dosen gitu loh. Nah itu jadi kelemahan termasuk saya juga, selain juga di minyak, tapi selagi lagi dalam tanda kutip nganggur begini kan buka usaha, itu susah ngebaca. Ini layak ya dikembangkan. Gimana sih kira-kira worth it nggak kita ajak investor? Bahkan ketika ngomong sama investor pun gemeteran, karena ini dia kan yakin, kita nggak bisa ngecap aja, pasti dia kan nanya ini gimana nih, probability-nya gimana, istilah-istilah manajemen. IKA punya itu, saya tahu teman-teman di manajer dan akunting. Jadi mudah-mudahan ini dari sharing ilmu, webinar dan sebagainya dengan mengambil dari teman-teman dari jurusan lain, saya kira lintas ini itu satu langkah yang saya kira langkah bagus. Mudah-mudahan lebih dalam lagi yang kita itu sih Kang. Berawal dari webinar dulu ya. Webinar dulu kita sharing ilmu yang mana gitu. Soft skill seperti apa gitu. Karena resource kalau kita mengandalkan hanya satu jurusan kan terbatas. Yang adanya itu lagi. Makanya saya kan kemarin bilang kan itu, oh ini siapa nih, kan kita kemarin ada webinar masalah soft skill. Jadi itu ada Kang Sariman, dia juga usaha, dia buka usaha di Balikpapan, Kalimantan. Sama ada Selfie, itu dia direktur operasional di CNBC, ke marketing dan sebagainya, ini kemampuan marketing. Kemudian ditanya dari oil and gas siapa nih Kang Ustaz? Saya bilang kalau bisa jangan saya lagi, mungkin ada lagi alumni yang lain. Cuma kan untuk apalagi kalau kita kolaborasi di Kapolda itu banyak lagi segudang ya. Mungkin Kang Adi, mungkin Kang Agus, mungkin banyak kan gitu. Nah itu yang saya lihat memperkaya itu, kita mulai dari mana dulu nih, langkah kecil pun no problem as long as we still move, itu sih Kang. Mungkin sebagai pengantar dari saya. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Saya harap tadi mungkin Kang ini sebenarnya non formal, saya harapkan santai sih, relax aja, relax. Sesama saya bikin pengurus. Kebetulan kemarin nggak tahu ada teman-teman minta KTP saya koperasi, cuma kan oke saya kasih, cuma kan saya nggak tahu sampai di mana Kang Adi operasinya gitu. Karena dia minta, saya nggak tahu Kang ini dari Kang Adi. Ini orangnya nih. Oh iya. Ini Mas, siapa yang suruh minta saya KTP Kang Adi? Saya nggak bisa ketika Kang Adi. Jadi paling kan saya juga bisa ini kan, tahu apa sih yang kita sekarang kan gimana pun, dan seharusnya kan saya bilang saya seharusnya juga tahu, karena kan bagian chip business diploma pas seharusnya tahu gitu. Cuma ya gitulah, dalam artian kita perbaikin sama-sama. Mudah-mudahan yang dulu semangat itu ya, ayo kita ini lagi gitu. Itu sih Kang. Right. Mana Kang Aki? Masuk Kang? Asik. Jadi keren banget, menarik banget. Nanti berikutnya Kang Adi juga nih, Kang Asbi juga. Jadi kalau tadi saya tangkap dari IKARA itu ada dua hal. Satu, dalam hal bagaimana kolaborasi alumni dengan kampus, baik itu dosen maupun mahasiswa ya, untuk kemajuan kita bersama. Alumninya maju, dosennya pasti senang, kampusnya pasti senang. Kampusnya maju, alumninya itu jadi pasti senang ya, dia senang juga ya. Sama-sama lah harus kolaborasi. Apalagi ada adik-adik kita ya, kita sukses misalkan, tapi adik-adik kita ternyata ada yang, ini yang baru lulus ya, ada yang kesulitan makan, bahkan sekarang kan isu terbaru ada yang kena COVID dan sebagainya gitu ya. Bahkan kalau di TV kan ada yang isoman sampai meninggal aja nggak ketahuan ya. Tapi bukan kita ini berita secara umum. Tapi dulu pernah loh kejadian, mungkin Asli tahu ya, ada mahasiswa repri sampai meninggal. Ini tuh Pak Adi sempat tahu nggak ya? Inisialnya D waktu itu. COVID?
Bukan COVID. Sebelum. Sempat sakit, sempat bidik misi ya, sampai segitunya loh terjadi itu, terjadi di Sebelum masa pandemi ya. sebelum pandemi karena sakit. Nah, ya insya Allah lah dengan kolaborasi tadi antara bagaimana alumni dengan kampus, bagaimana kerja praktek. Ini juga yang baru lulus konon katanya kerja juga nggak mudah ya. Bahkan ada yang pada kuliah ke ITB katanya, pas saya kuliah aja katanya. Nah, ya memang bukan kewajiban alumni sih ya Kang ya. Tapi alangkah akan lebih merasa baik kalau dari alumni yang sudah sukses atau memang yang sedang meniti juga saling sharing lah ya ke mahasiswa, ke kampus. Apalagi tadi di kampus juga memang ada beberapa jurusan yang sedang krisis dosen. Iya. Kadang-kadang ada bahasa dosen tuh bagusnya dari alumni. Saya sebagai alumni yang jadi dosen bisa yes bisa no. Karena ternyata ada alumni yang jadi dosen juga ya tidak mau gabung di ikatan alumni gitu, atau kinerjanya bikin malu dalam petik ya. Ya kejadian juga ya walaupun tidak bisa disamaratakan. Bisa jadi kalau udah nikah kan di bawah kekuasaan istri. Tapi lu gak curhat kan? Mungkin bahasanya bukan alumni tapi praktisi. Ya kalau Rizwan merasa ini alhamdulillah langsung patut. Tapi juga kalau ya memang ada baiknya juga kalau dosen dari alumni atau minimal dari lingkungan politeknik. Karena bukan hanya sekedar pengajaran politeknik, ini kalau bicara lebih tinggi lagi. Karena kebijakan politeknik atau vokasi pun kalau diputuskan oleh orang politeknik itu pasti akan lebih baik. Ini jadi karena ada beberapa, kalau mungkin teman-teman tahu sekarang tuh dirjen politeknik tuh masuknya di Kemendikbud. Politeknik itu masuknya di kementeriannya Kemendikbud. Kalau Universitas dan Institut masuknya di ya memang sekarang menterinya udah jadi satu ya. Kalau sebelumnya di Ristekdikti, dirjennya berbeda. Dirjennya Sebelumnya. Ya sekarang dirjennya masih berbeda. Kalau dulu dirjennya berbeda, menterinya berbeda. Sekarang menterinya satu, tapi dirjennya masih berbeda. Ya bisa jadi positif karena lebih terperhatikan, bisa jadi dianggapnya emang beda mau universitas ya itulah diskusi lama tapi sebenarnya terjadi. Oke. Nah itu juga kalau memang kita baik dari sisi positioning maupun dari sisi kebijakan dan sebagainya mau maju ya memang harus orang politeknik ya. Ya bisa jadi alumni, balik lagi ke dosen bisa jadi minimal dia orang politeknik. Ya, minimal orang politeknik. Tapi kenyataannya alumninya mau nggak jadi dosen? Itu tantangan yang mungkin spesifik yang datang. Iya, itu nanti kita biasa juga pernah ngasih masukan ya ke Kang Agus karena dulu Ika mau ada program apa namanya? RPL ya. Bukan RPL. Oh yang Kaderisasi dosen gitu ya. Memang saat kemarin sih termasuk sekarang tuh posisi lowongan dosen tuh banyak. Sampai mungkin 2 tahun lalu JTK itu dapat 16 dosen baru. JTK bener ya? benar. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan alumni, dosen, gak tahu berapa yang alumninya dari 16? 16 yang alumninya cuma berapa? 40%-an. 40%-an, 4. 40% enggak berapa? 7, 6 sama 7 ya? Ya, 7. Memang bisa jadi bukan alumni juga bagus. Bisa jadi bukan alumni juga bagus. Cuman kalau alumni pasti akan lebih enak nyintruknya. Walaupun sekarang juga nggak susah disintruk juga ya. Tapi balik lagi pertanyaannya kalau memang ya para alumni yang nonton ini ya, gitu ya. Terus kalau memang benar mau kontribusi apalagi dulunya aktif gitu ya di kampusnya, ayo welcome. Ada posisi jadi alumni. Jadi dosen. Tapi memang ada pertanyaan lagi. Minimal harus S2. Kadang-kadang loh saya kan nggak punya uang untuk sekolah. Sebetulnya kita bisa sharing ada beasiswa LPDP misalkan sekarang yang keren banget. Lebih baik kuliah daripada gaji LPDP itu beasiswa itu lebih gede daripada gaji PNS. Kalau pengen tahu ya, apalagi yang keluar negeri, fantastis. Nggak kalah sama gaji di migas. Oh gitu. Karena memang biaya hidup di luar negeri tinggi. Kuliah. Pekerjaan kuliah. Kejadian loh. Dan sangat disayangkan dia misalkan S3 kualifikasinya tinggi. Secara kualifikasi untuk dosen tinggi, tapi belum tentu kemampuan delivery, knowledge, skillnya tinggi. Cuman untuk
lolos jadi dosen itu tinggi loh. Tinggi loh peluangnya. Nah, jangan sampai nanti dosen-dosen pengganti itu justru yang dulu pekerjaannya kuliah, pekerjaannya nyari beasiswa. Ini Kang Hasbi gimana? Mau jadi dosen ya? Soalnya dia lagi MBA ITB di sekarang. Iya. Nah, ada passion ngajar juga. Betul. Ada satu saat tinggal typingnya aja. Iya. Jadi nanti pokoknya betul kayak timing ya, mudah-mudahan lah ya. Memang kalau ngobrol dosen banyak lah. Saya juga cerita karena udah ngajar dari 2002, jadi cerita orang alumni atau orang luar yang mau jadi dosen tuh saya ceritanya banyak lah. Ada begitu dengar gaji langsung mundur. Ada yang gaji oke nggak apa-apa Kang. Tapi berikutnya nggak lama kemudian, sebulan kemudian, Kang saya nggak jadi, kenapa? Istri saya. Istri saya nggak bisa. Itu kejadian. Ada yang dia mau istrinya oke, tapi ternyata kalah bersaing sama lulusan lain. Kejadian juga. Atau berbagai hal yang lainnya. Itu cerita bagaimana dosen, bagaimana kontribusi dari ikatan jurusan atau prodi buat kampus lah ya di dosen. Kemudian yang tadi saya tangkap juga, yang tadi saya tangkap juga ada peluang profesional ya, peluang profesional karena dari IKARA ada beberapa sektor bisnis termasuk Kang Hasbi ini kan divisi bisnisnya gitu ya. Apalagi sekarang di storage, nah saya juga mohon maaf nih kalau salah istilah antara refrigerasi dengan pendingin tata udara ya. Tapi intinya kebutuhan itu seperti delivery vaksin, kemudian bagaimana menyimpan bahan makanan, karena sekarang PPKM kan terbatas ya. Nah ini ternyata di teman-teman Repri sudah ada yang berjalan. Ya seperti kita ketahui lah karena Repri ini sangat spesifik, ternyata lulusannya alhamdulillah cukup eksis di perbisnisan tata udara dan refrigerasi di Indonesia. Alhamdulillah punya market share juga. Ada Kang Giri, ada Kang Fajri dan lain sebagainya ya. Nah mungkin juga itu termasuk mau di sharing juga. Dan sebelumnya juga kita tahu juga Kang Liston pernah sharing soal PAM ya, pertanian dengan digitalisasi juga. Kemudian dari alumni juga ada yang invest, mungkin Kang Adil lebih tahu juga investnya. Nah mungkin bisa di sharing, bisa jadi kolaborasi. Itu sih yang saya tangkap tadi. Di samping nanti teman-teman alumni yang lain boleh ya siap-siap nih nanti berbagi kemudian ya dengan terutama Kang Agus dan Kang Adi nih. Kalau di Bandung insya Allah saya gabung, kalau luar kota nanti lihat situasi. Kang Agus masih Jakarta atau sering ke Bandung? Bolak-balik. Masih bolak-balik ya. Jadi kalau daerah Jakarta dan sekitarnya Cilegon mah insya Allah pasti selalu siap ya. Itu sih mudah-mudahan maka tadi kolaborasinya makin seru ya, minimal silaturahim ya. Database juga Kang Adi lagi terus melengkapi. Iya. Tak kenal maka tak sayang atau tak aruf gitu. Itu buat yang muda. Itu buat yang muda. Iya. Temen ketemu Kang Adi. Tapi ngomong kayak gitu datangnya ke gue. Aduh. Seru sih, seru banyak. Ini ada Norman ya, perlu masukin frame dong gantian dong. Nah, ini ada Norman ya. Norman ini angkatan 2017. 2017 lulus Tahun kemarin. lulus 2020. Kemudian Rizal Sama Pak, dia seangkatan sama Norman. angkatan. Kalau Rizal dari prodi jurusan? Keuangan perbankan. Oh, ini keuangan perbankan. Ini informatika ya Norman ya. Nanti juga mungkin tentang CSI belum di ini, koperasi juga mungkin nggak apa-apa lah terus-terusan aja itu ada tema yang terus ada. Iya. Oke. Gitu Pak Ketua, jadi keren banget. Gini, Bu. Saya yang di kampus, insya Allah juga ya, mungkin teman-teman di kampus lainnya juga sebisa mungkin support membantu. Ada urusan dengan kampus, walaupun tetap saja kampus yang utamanya ada ada kajur gitu ya, ujung tombaknya hubungan dengan jurusan pasti kajur lah gitu ya. Nggak mungkin kalau ke mesin, saya di mesin ya insya Allah lebih cepat, apalagi kajurnya Pak Syarif itu alumni alumni mesin banyak loh sekarang. Angkatan berapa? Mesin Pak Syarif angkatan 83 walaupun beliau itu yang program ke Perancis dulu ya. Jadi yang kuliahnya nggak sampai beres tapi di sana tapi dapat ijazah. Kemudian informatika Pak Bang Wisnu ya, Bang Wisnu juga pernah jadi PD3 pasti pada tahu lah. Kemudian sipil tuh Pak Sarif. Pak Hendri. Pak Hendri juga sipil 1 ya 82.
Elektro Patri Wahyu, AN Pasri Raharso. Kemudian Pak Iwan itu dari mana ya? Pak Iwan Pasri itu 90 akuntansi. Tekim. Iya, Iwan ini Udah Iwan masuk itu? akuntansi. Masih di Jepang. Pak Iwan Udah pulang. Pak Iwan akuntansi kan kajur. Ya, saya juga beliau alumni bukan, tapi pokoknya dekat lah ya. Jadi intinya sekarang ini banyak banget. Dan memang kalau mau tahu info lebih detail, baik itu soal dosen, soal mungkin juga kondisi mahasiswa, mau support ke mahasiswa, ngasih lowongan kerja, ngasih kerja praktek, atau mungkin ngasih sharing ilmu terbaru, teknologi terbaru. Ya bisa banget, entry-nya memang lewat Kajur. Kemudian kalau secara di atas lagi itu kan di kampus dengan direktur atau dengan PD3. Insya Allah sangat terbuka open. Mudah-mudahan program-program juga baik yang besar maupun yang kecil bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi. Ya dulu mah waktu zaman mahasiswa mungkin normalnya mau bikin apa sih kayak jembatan, taman lah ya, bikin taman, terus mau bikin apa sih kayak bukan patung apa sih namanya? Gapura yang kayak gitu-gitu lah. Monumen kayak gitu-gitu. Itu kan mungkin sesuatu yang ya bisa dianggap biasa tapi dampaknya bisa luar biasa. Minimal silaturahim, kemudian juga jadi mengingatkan dan sebagainya. Orang zaman semakin canggih, orang udah kemana, termasuk ya tadi diingetin. Sekarang kan lagi banyak yang butuh alat pernapasan atau butuh udara oksigen. Di kita kan teknologi harusnya pusatnya di kita. Kemarin ada orang Cimahi yang bikin oksigen sistem apalah Hendra. Nah ya saya lupa nama, kurang paham walaupun tinggal di Cimahi, tapi intinya ada itu. Memang sempat di grup Polban, sempat dosen, itu masa Polban nggak bikin dan sebagainya. Nah kadang-kadang tidak apa ya. Tadi kalau kata Liston tuh tidak sadar bahwa itu potensi ya. Baik itu potensi bisnis maupun potensi berkarya mengabdi ya. Itu potensi dan kita sebenarnya ada. Sebelumnya kita pernah bikin alat respirator bareng ITB, Salman itu ya. Cuman sekarang ketika kemarin kelangkaan oksigen, kita sempat hanya jadi penonton ya. Tidak ada kata terlambat kalau mau coba. Dan saya lihat sih rasanya kalau dari alumni mengopen donasi untuk sumbangan selalu banyak loh. Rasanya sih kalau udah ada yang punya teknologinya, mau membuatnya, itu juga mungkin yang donasi juga insya Allah mau ya untuk oksigen dan sebagainya. Nah itu sih memang luar biasa, keren banget. Mangga dilanjut Tapi kalau dosen udah ngomong. Ini kebetulan nih terakhirnya Kang Angki bicara mengenai oksigen concentrator ya. Nah ini Kang Adi jagonya. Kemarin kita diskusi. Saya Kang Adi sama dari Polban Pak Eko, Pak Haryadi dan Pak Adri ya. Pak Adri dari mesin. Nah, Kang Adi. Betul ya. Betul. Kang Adi gimana? Nih langsung Kang Adinya langsung bosnya nih. Gimana? Terkait oksigen Ya, concentrator. langsung aja nih. Jadi memang di Polban itu nggak tahu, mungkin nanti dikoreksi sama Kang Angki, ada sebenarnya program-program penelitian ya begitu kan ya, yang sebenarnya apalagi sekarang ini program penelitian dari kementerian itu menurut infonya harus ada mitra strategis dengan perusahaan, boleh dengan UMKM maupun perusahaan yang bergerak secara komersil begitu. Karena mungkin selama ini penelitian itu mungkin berhenti di level produk jadi, tapi karena dia tidak sinergi dengan industrinya, sehingga akhirnya kan ya berhenti di penelitian saja. Tidak menjadi produk yang akhirnya berguna untuk orang banyak, tidak ada skala komersialisasinya, tidak diproduksi lebih massal dan segala macam. Jadi wacana itu sebenarnya berkembang dari yang Atsiri tadinya kan. Atsiri itu kita sebenarnya udah mau ngajuin ke kampus, cuman mungkin untuk untuk semester ini sepertinya kan kemarin sudah dapat mitranya. Jadi ada ide baru karena yang momennya tadi persis ini lagi COVID ini, dari 3 dosen itu sepakat untuk mengajukan penelitian begitu ya ke Piksi kalau nggak salah ya. Diksi. Oh ke Diksi. Oke, mengajukan itu ke sana. Terus mitra strategisnya alhamdulillah mereka ngajak alumni begitu. Ayo Kang, daripada saya kan memang experience kemarin nih bermitra dengan yang lain begitu, yang nggak kenal begitu katanya. Kenapa harus dengan orang lain? Kenapa sekarang dengan alumni ya? Mungkin itu sebenarnya efek dari konsistensi kita terus-menerus mengenalkan IKA Polban, sehingga ketika ada hal yang wacana begini mengemuka,
orang tuh ingat gitu. Oh, ingat Ika Polban, ingat Kang Agus, langsung telepon Kang Agus begitu ya. Jadi memang aku berharap sebenarnya semua teman-teman ini terus-menerus menggaungkan itu begitu supaya ya ini selalu ingat begitu ya. Kita sudah mulai punya sosial media spesialis begitu ya, Faridita yang bantu kalau ada program-program itu dipublish terus sehingga ingat gitu loh orang itu akan kegiatan-kegiatannya. Nah, oksigen konsentrate ini pertama rencana akan diajukan ke Diksi, tapi kan sepertinya akan baru di-apply itu Oktober kalau nggak salah kan. Di-approve-nya. Akan tetapi kan kita tidak mau berhenti menunggu sampai Oktober begitu. Jadi ini akan kita tetap start mulai kegiatannya begitu ya. Mitra strategisnya sudah ditunjuk. Kebetulan kita di Ika Polban sendiri punya perusahaan namanya PT Cuaruga Sinergi Indonesia. Sudah kita apply itu dari sisi pengajuan, tapi dari sisi teknis sebenarnya kita udah jalan aja nih begitu ya. Pertama, kerjasama yang pertama kali dilakukan itu adalah kerjasama workshop. Sekarang itu kan workshop sebenarnya mungkin kalau secara alat lebih lengkap di kampus begitu ya. Tapi untuk menghindari kasus di mana mungkin lockdown kampusnya sehingga tidak bisa masuk, kita siapkan beberapa workshopnya alumni begitu. Di Bandung kita punya ada 2 sampai 3 tempat. Punyanya Kang Andi yang Energi 2000, ada Kang Cecep juga gitu. Jadi kemarin dari para dosen kan menanyakan apakah ada workshop yang bisa dipakai seandainya lab dan workshop di kampus tidak bisa dipakai. Oke, siap, kita sudah ajukan itu. Nah, harapannya sebenarnya targetnya 2 bulan nih. 2 bulan sudah keluar proto pertama versi 1 lah begitu. Supaya sudah mulai bisa kita coba dan mudah-mudahan kan tidak terkendala tempat begitu ya, sehingga kalau di kampus tidak bisa di workshopnya teman-temannya alumni bisa kita lakukan. Harapannya nanti ke depannya ya setidaknya bisa diproduksi lebih banyak lah begitu kalau memang ini produksinya jadi gitu ya, bisa kita produksi massal. Nah, produksi massal ini akan jadi tanggung jawabnya teman-teman Koaci nih, karena kan seperti mungkin kasusnya yang respirator itu akan di crowdfundingkan untuk produksi untuk selanjutnya begitu. Nanti mungkin akan ada di teman-teman Koaci gitu. Jadi mudah-mudahan lah ini misi sosial yang harusnya melibatkan banyak orang, tujuan mulia. Jadi harusnya exciting untuk teman-teman semua. Jadi nama baik untuk Ika Polban, untuk Polban begitu ya. Harapannya begitu. Begitu kan? Good. Thank you. Mantap kali Kang Adi. Ya, barusan Kang Adi udah cerita banyak ya. Jadi Ika Polban Super Connection gitu Kang Adi ya. Jadi Ika Polban Super Connection kita akan mengkoneksikan seluruh kekuatan ya, insya Allah ini di masa pandemi ini untuk oksigen konsentrator ini. Ini wah luar biasa ini kalau terjadi, insya Allah. Ada atau tidak ada dana dari Diksi, kita akan maju. Tadi Kang Adi bilang gitu ya, dari Koaci siapkan pasukannya. Jadi kita itu target pasarnya puskesmas seluruh Indonesia. Ya, nanti Kang Liston akan cerita bagaimana cara bawa vaksin yang tadi harus dijaga temperaturnya Kang Liston ya, dari Ikara, dan kita mulai dengan oksigen konsentrator itu. Gitu Kang Adi ya? Ya, betul. Oke. Kang Liston, gimana nih tadi yang bawa vaksin ke pulau-pulau pakai Ikara? Belum Ikara sih, cuman saya Gimana? kalau saya ini dibilang peluang sih, sebelum kita sharing itu kemarin hasil diskusi saya dengan teman-teman Ikara bahwa dengan kondisi COVID begini sebenarnya apa yang lagi booming gitu loh. Dan ternyata di mana ada musibah di situ ada peluang sebenarnya. Terutama kalau lebih spesifik di teman-teman Ikara, saat ini memang nggak bisa dipungkiri kalau informasi yang saya dapatkan itu bahwa untuk rumah sakit dan industri kesehatan di mana tata udara, refrigerasinya itu sangat vital. Dan saya dengar kemarin juga dari salah satu senior mengatakan bahwa Kang Kafiuddin kalau nggak salah, bahkan sebelum pandemi itu sampai ke Indonesia, beliau udah pemikiran ini bakalan penting nih tata sistem tata udara berkaitan dengan pandemi, even meskipun di Cina. Karena kan rumah sakit baru atau fasilitas isolasi kan itu sistemnya pasti akan dipikirin ya serta ini jalur berjalan terus. Itu sih sebenarnya.
Cuman kebetulan sekedar tadi informasi teman-teman, saya ini kan sebenarnya refrigerasi coret. Saya bisa refrigerasi tapi sejak lulus saya diperminyakan sebenarnya. Cuman alhamdulillah diberi amanah sama teman-teman alumni Refri jadi ketua. Ya udah semaksimal mungkin, meskipun saya masih ya belajar ulang lagi dengan alumni di bidang refrigerasi gitu loh. Kang Liston, tadi bicara bagaimana cara handle vaksin ke pulau-pulau. Apa yang bisa dikolaborasikan dengan IKA? Nah itu sebenarnya sih saya belum spesifik kita IKARA juga pegang itu kan mengenai vaksin itu. Cuman kan memang seperti kita ketahui ada beberapa jenis vaksin yang memang harus temperatur dingin kan. Ya. Tetapi itu mungkin akan kita tanya sumber yang lebih inilah, karena yang saya bilang tadi itu sudah dipegang oleh pemerintah. Kita teman-teman kita malah belum banyak karena memang udah pemerintah yang handle, nggak tahu. Bukan IKARA-nya sebenarnya, bukan alumni IKARA yang berkecimpung di situ. Cuman yang jelas saya tanya bahwa beberapa vaksin malah ada sampai minus 70 kayak AstraZeneca, Pfizer gitu-gitu yang menjadi masalah kan sebenarnya. Ya. Tapi kalau yang vaksin itu kebetulan kan saya di Papua, itu kan juga satu tantangan, nggak tahu mesin keluarnya dingin atau seperti apa, tapi bentuknya saya juga nggak tahu pastinya. Cuman yang jelas saya tanya ke teman-teman kita bisa masuk nggak ke arah sana. Cuman saat ini katanya itu memang dihandle pemerintah langsung. Cuman yang sekarang ini banyak alumni yang kemarin berbicara ke saya menyampaikan bahwa di sistem tata udara tempat isolasinya itu yang mereka atur sistemnya. Nggak tahu, mungkin Asbi juga mesti di bidang efek tata udara kan, mungkin bisa kasih Gimana? Magang di tata udara air kan yang positif pressure atau apa. Tapi mungkin saya nggak ngatur ini belum datang ya. Kalau tadi bisa secara teknikal. Iya. Itu tadi saya bilang tadi mungkin Ya, kalau dari sisi teknikal mah sebenarnya tinggal dibawa aja gitu si barangnya ke tempat tujuan gitu. Nah, soal kualifikasinya seperti apa biasanya itu orang kedokteran yang menentukan. Kita masuk orang teknis cuma ngikut ke mereka. Misalkan kata orang kedokteran minta vaksin ini dibawa dengan suhu minus 70 misalkan. Yaudah kita sediakan alat itu, dan memang dari beberapa alumni juga yang khususnya yang berkecimpung di refrigerasi, kan ada refrigerasi dan tata udara ya. Ini yang refrigerasi banget. Saya pun sempat kerja di sana di perusahaan yang istilahnya bikin sistem seperti itu gitu. Nah, cuman bentuk kolaborasinya seperti apa yang mungkin memang perlu beberapa stakeholder yang berkecimpung di bidang situ perlu dilibatkan juga gitu. Ya, karena kalau ngobrol kolaborasi mah sebenarnya satunya kalau prinsip saya lihat kolaborasi, kita jangan lihat dari sisi dia itu kompetitor atau bukan. Ya, sinergi gitu. Cibaruga sinergi Indonesia. Karena kalau kata ini ya, saya mengingat kembali kata dosen saya, kolaborasi itu ada 3 hal. Yang pertama, kamu kalau pengen besar, kolaborasinya itu dengan siapa? Satu dengan kompetitor. Kolab dengan musuh gitu ya. Kolab dengan musuh. Ya, memang kejadian di mana yang saya lihat itu kayak di McD dengan King Burger. Kayak yang gelut kan padahal mah. King Burger, oke. Kayak yang gelut kan padahal mah di balik itu mah. Bisa jadi mereka punya share saham yang sama gitu, beli di mana sama aja gitu. Kayak Indosat dengan Telkomsel yang gitu ya. McD sama KFC kan selalu buka cabangnya berbarengan. Deketan lagi. Alfamart sama Indomart bersebelahan Iya, gitu. iya. Jadi kompetisi itu berubah fungsi sekarang. Memang fungsi kompetisi itu dia bakal menghasilkan traffic. Ya kayak mungkin kalau pernah ke bandara-bandara kan suka ada vending mesin tuh. Yang awalnya Coca-Cola doang, penjualan 50 botol ditambah Pocari misalkan nyebut. Siapa tahu nanti kita di endorse. Penjualan malah lebih banyak karena dengan adanya kolaborasi kompetisi di situ trafficnya justru 2 traffic disatuin gitu. Nah, terus yang kedua kolaborasi itu mungkin yang kedua itu dengan expert yang mungkin dari dari IKA mungkin banyak expert di bidang orang-orang mungkin di kita punya aset ya. Ada orang manajemen aset gitu. Dari sisi mekanikalnya ada orang mesin gitu. Dan
dari akuntingnya ada orang akuntansi gitu. Dari referee ya tentu itu mah mana yang ini ya dari sisi mana nih yang bisa kita connecting the dot-nya gitu kalau kata Steve Jobs. Ya. Nah, dilihat tadi kan dia Kang Asu bilang butuh orang yang dari dokter dan lain-lain. Nah, dia dipandang dari sisi IKA sendiri, super connection-nya itu memungkinkan nggak ya kita nyebrang? Dokter maksudnya? Iya. Artinya melibatkan kampus lain Kampus gitu lain, ya. ya. Harusnya sih sangat ya. Sangat, Kalau Kang Agus bilangnya super connection, kalau saya kan sempat sharing kayaknya di IG juga. Kalau saya bilangnya namanya jaring kebaikan. Jaring kebaikan. Ya, Oke. ya kurang lebih sama sebenarnya secara istilah. Bahwa jaring itu kan nanti akan melahirkan satu jaring investasi, di mana sebenarnya pelaku usaha dan si investor ini kan butuh berkolaborasi bersama. Ada lagi namanya jaring profesional. Jaring profesional ini ada perusahaan yang membutuhkan karyawan, ada karyawan yang membutuhkan perusahaan begitu. Nah, mumpung lagi bicara itu, kan kita IKA itu punya CSI, punya Ciwok ID, punya Koaci, mangga Kang Adi. Ini Ya itu mungkin secara kita lakukan lah. biar kita bisa kolaborasi. Coba Kang Adi. Sebenarnya saya pengen nanya ke teman-teman IKARA dulu. Oke, Saya begini. gimana? Ini kan ada salah satu wacana tuh begini. Saya tuh pengen sebenarnya mendorong, maksudnya begini. Jadi merasa ada bukan beban moral ya, artinya misi moral bahwa kenapa si IKA jurusan itu tidak bisa seperti kayak IKARA begitu, sehingga sebenarnya ini momen yang tepat sebenarnya untuk teman-teman IKARA mungkin cerita sedikit begitu. Kan selama ini orang taunya IKARA sukses, IKARA solid, tapi kan nggak pernah tahu sebenarnya cara mencapainya seperti apa. Nah mungkin itu bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Oke. Jurusan yang lain. Kita sempat bikin grup sebenarnya ya, Man ya. Cuman IKARA malah nggak dimasukin ya. Atau ada waktu itu? Ada. Siapa? Kalis kan? Oh ada masuk ya? Oh ada ya? Oh ya. Mohon maaf beliau lagi hilang dulu kemarin berapa bulan lagi di project. Terus di project nggak bisa pulang. Betul, nggak bisa pulang. Sampai di sini. Oke. Iklan dulu sebentar, Kang Adi kata Kang Danang katanya kelihatan ngantuk udah ngopi belum, coba ngopi dulu. Kang Danang ini kopinya Anda endorse dulu kopinya, sayang ini kopi bukan kopi sari ini. Kopi mix soalnya ini. Tapi kalau menurut Danang udah bilang ngopi, awas kalau nggak ngasih kopi ya. katanya tarikatnya tarikat umum. Kopi itu adalah sesuai yang siapa mau minum begitu. Nah, kalau minum kopi itu harus ada gitu kan. Tuh Danang, awas lo. Lanjut lagi. Iklan ini. Apa kopinya Danang? Archipelago. Ayo beli Archipelago. Awas kalau nggak ngirim. Saya pesan Pak. Langsung pesan. Dari alumni untuk alumni. Ada dia meeting gini, kopinya udah jelas. Paling nggak minimal mulai dari kopinya kopi alumni. Oh. Semangat iya. Archipelago ditunggu tuh sama Liston. Sebelum masuk ke situ kan saya pengen sebenarnya teman-teman dari Kani sharing begitu. Insight itu supaya teman-teman yang dari jurusan lain yang sudah membentuk tetapi bingung bagaimana cara menyusun organisasinya, program-programnya apa yang lebih cocok. Kita juga di elektro struggling gitu ya untuk menentukan itu sebenarnya seperti apa. Dan menurut saya ya itu tadi penting ada organisasi IKA Polban yang punya banyak sekali kompetensi berbeda sehingga saling mengisi. Tapi juga sebenarnya si IKA jurusan ini juga jadi penting karena ada hal-hal yang tidak bisa di-cover sama IKA Polban itu sebenarnya harusnya bisa oleh jurusan ya. Bisa disinergikan di jurusan yang memang lebih homogen sifatnya begitu. Nah, itu coba Kang, mangga Kang. Ada iklan lagi, ada pertanyaan. Karena tadi minta pertanyaan. Ini dari Om Peter Jan, dari akun Peter Jan. Jande, ini kayak Jande. Jani itu. Iya Jande ya. Sepil berapa? Kapan ngopi di Cilegon lagi katanya. Ini mah kumaha Kang Adi. Jani Kapan itu. setelah Oh pandemi? Jani. Itu pertanyaannya ke kampus. Oh ke kampus. Ada kunjungan
kampus lagi. Itu maksudnya. Apa kemarin trash itu ya? Tracer study itu Tracer study. Polban Kalau- menyapa kalau bilang alumni namanya. nanti nunggu saya jadi PO. Polban menyapa alumni. Kumata ini Berhenti di Cilegon, ini. terus lokasi-lokasi lain nggak ada lagi. Udah, Turun. jawabannya nanti setelah pandemi udah. Ini Kang hari ini. Oke, langsung ke Liston atau siapa tadi? Emang nggak ada bisa. Ya, sebenarnya memang harus kita akuin ya bahwa kita kemarin evaluasi Ini sudah dengan, jadi dosen. founding fathernya Ikara, kemudian saya berpikir begini kan bahwa setiap kepengurusan itu pasti ada legacy dan tujuan pencapaiannya masing-masing. Yang saya berpikir bahwa founding father saya Ikara, senior-senior yang seperti Fadri, Giri, ada Buyung, dan itu saya kira cukup berhasil menanamkan rasa memiliki emosional. Terutama di angkatan, ya angkatan Hadri angkatan berapa ya? 2011 ya. Terutama memang yang itu 2004 ke 2004, 2003, 2005 ke bawah. Cuman ya ada beberapa yang 2011 angkatan muda yang mungkin sedikit agak masih perlu kita grab ya. Tapi yang sebelumnya saya nggak tahu, memang ikatan emosional itu ada, nggak tahu ya apakah karena mungkin zaman ospek dulu atau gimana, nggak tahu juga sebenarnya. Karena terus saya pribadi juga kadang menanyakan, udah S1 lanjut lagi sekolah lagi, tapi dengan yang di politeknik ini tetap ada ikatan emosional. Nah, saya bilang ini peran daripada memang senior-senior dulu yang saya kira cukup memberikan legacy rasa memiliki itu ada. Dan saya tegaskan kemarin dengan segala dinamikanya. Dinamika kita ada di dalam. Cuman kan itu memang internal dan jaga seperti apa. Cuman kalau saya objektif yang kedua di pengurusan sekarang adalah merapihkan organisasi. Dari sisi legalitasnya kita udah mulai bikin di kepengurusan kita yang kedua. Kemudian ada koperasinya untuk sumber dananya. Karena benar kita pernah diskusi kemarin bahwa ya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya atau mungkin Kang Adi, Kang Agus juga sebelumnya, organisasi tanpa ada unit usaha yang independen dan apa ya susah bergeraknya. Ibaratnya mobilnya ada gitu, bensin kita gimana mau berjalan gitu kan. Masa minta-minta terus gitu. Itu yang saya bilang sih, saya mungkin coba ke sana arahnya. Jadi membuat unit usaha, legasinya, sekretariat. Nah itu mungkin kemarin kita mintakan, kemarin dikasihkan kita sharing dengan Ika juga, ayo sama-sama meskipun jarak ke kampus juga itu ujung-ujungnya. Tapi at least kita ada, ini legal nih kita. Itu sih yang kemarin. Dan tapi memang kita bilang bahwa memang ya komunikasi begini, kemudian juga mungkin ya karena ikatan dari di luar alumni juga dari usaha kayak kontraktor, mereka mau nggak mau di luar Ikara pun kan berhubungan, Menemukan masalah yang sama. Misalkan ada satu kontraktor, mereka itu butuh kompresor, alumni revigrasi juga ada yang kerja di kompresor, mau nggak mau secara pekerjaan pun terikat. Sampai ke tender. Sampai kita ketemu juga. Alumni juga. Ya, jadi itu juga. Jadi sebenarnya sih di luar juga jurusan atau sebagai alumni di pekerjaan pun mereka dipertemukan. Nah jadi ya itu tadi yang mungkin satu juga kalau saya lihat faktor apa yang mengikat kita itu selalu ada itu. Kemudian ikatan emosional memang udah terbentuk meskipun dengan segala dinamikanya, alhamdulillah masih ada lah ibaratnya keinginan untuk selalu engage. Itu sih Kang. Cuman memang ini tantangan kita adalah angkatan-angkatan muda. Nah ini nggak tahu ini bukan maksudnya ini, maksudnya setuju dengan ospek dan sebagainya. Cuman dengan sekarang yang generasi mohon maaf aja yang milenial itu secara ikatan emosionalnya kalau yang saya rasakan itu mulai berkurang. Nah itulah nggak tahu memang beda generasi. Kalau si Giri bilang kan baby boomer atau gimana, kita milenial dong, dia baby boomer agak susah, kita kan masih milenial kan. Dia nggak ngakuin dia yang sebenarnya di bawah milenial. So itu sih kan aku bilang memang satu ikatan pekerjaan juga mungkin masih ada teman-teman itu. Kedua juga ya tadi dengan dosen juga memang ada komunikasi dan memang ya generasi founder yang kemarin itu berhasil menurut saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu menanamkan rasa memiliki dengan Ikara itu sih, proudness-nya ada itu sih. Satu yang sebenarnya saya juga penasaran banget itu adalah kok di referee itu pengusahanya bisa konsisten gitu, maksudnya bergeraknya di tata udaranya cukup banyak begitu kan sebagai pengusaha. Ada Kang Giri, ada Kang Fajri, ada
Ada Mertua, ada Kang Mertua, ada Arman, ada banyak banget, ada Kang Eko ya, yang di Tata Udara, terus ada yang angkatan Kang Diki juga ya kan ya. Budiman ya. Tapi saya mungkin belum ketemu ya. Dan mereka itu solid, maksudnya saling berhubungan begitu ya. Tadi mungkin memang akhirnya bertemu gitu di tengah jalan karena misalnya saling membutuhkan begitu. Mungkin kita harus bisa tularkan itu gitu ke teman-teman yang di jurusan lain. Betul. Saya tidak menemukan misalnya kontraktor electrical di elektro, jarang gitu kan, yang banyak begitu. Kalau mereka kan mungkin jumlahnya bisa pengusahanya lebih dari 10 kali ya, yang bergerak di bidang tata udara begitu. Belum lagi yang bekerja di bidang-bidang itu gitu. Nah itu sesuatu yang juga punya jawabannya nggak Kang? Atau juga masih Kalau kita atau sebenarnya mungkin suatu saat kita harus bikin embrio environment itu ya. Ayo, ada orang-orang tertentu yang kita godok gitu ya, kita bantu bersama-sama. Yuk, kamu punya niat gak nih pengen begitu ya? Ayo kita bantuin permodalannya kah, bantuin aksesnya kah, kasih kerjaannya kah, apa segala macam, sehingga terbentuklah komunitas yang kayak persis kayak di Ikara begitu ya. Temen-temennya bisa mature di bisnis itu begitu, sehingga jadi menjadi pakar-pakar kan di bidang yang itu. Exactly. Sebenarnya saya lihat memang kayak referee ini sangat spesifik di seluruh India sebenarnya. Nah, sangat spesifik bidang keilmuannya juga, pemain-pemainnya juga, meskipun saya bilang nggak banyak, tapi banyak juga. Saya kemarin tanya juga Kang Giri dan teman-teman Kang Ato, berapa persen sih kita menguasai dunia navigasi dan tata udara? Satu sisi mereka berterjun ke situ. Kemudian yang kedua, mungkin kalau dia kata ya, jadi itu pernah bilang banyak pilihan. Mereka yang yang sama kayak anak energi katanya. Nggak bisa dia jadi perusahaan energi kan, kapitalnya besar sekali kan. Nggak punya pilihan. Bisa jadi karena memang nggak punya pilihan karena IPK, bisa jadi kan. Ada yang ada yang serius. Kita nggak IPK di atas juga apa-apa, jadi they don't have any choice. Tapi ini kan memang dipaksa. Jadi tidak mungkin kalau itu teman-teman yang memang di bidang itu, ya mau apa kan larinya ke ketanjuan juga. Tapi yang saya salut, perusahaan yang mereka dirikan, semua karyawannya itu mereka cukup yang saya lihat, mulai dari KP sampai mereka lulus pun rata-rata dari revisi. Oh, isi. Jadi dia kalau yang jelas adik kelas, even KP-nya itu yang saya salut dengan mereka. Bahwa emosional itu dibikin dan adik-adik yang mau KP maupun yang lulus pekerjaan itu mereka hire. Ya. Kalau saya sedikit saya bilang tadi, saya di oil and gas ini saya nggak bisa juga pro ke jurusan saya karena memang ya IP atau kalau pilih, mereka yang udah punya sistem mekanisme ya ada sistem rekrutmennya sendiri kan. Ya. Tapi kalau mereka kan owners dan nanti kalau kita ke perusahaan mereka hampir 98% itu dari revigrasi. Nah jadi selalu terikat secara emosional, terikat secara ya. Itu sih yang saya lihat. Kayak di teknik kimia begitu kan? Punya analisanya nggak? Kenapa pengusaha chemicalnya termasuk banyak apa? Jarang. Kurang ya? Karena teknik kimia itu kita katakan ya mau bikin kimia yang simple, misalnya parfum Ya. atau sabun, Ya. itu kalah dengan raksasa gitu. Misalnya bikin sabun nih, kalah dengan Wings. Wings itu satu misalnya COGS-nya itu cuma katakan 500, karena dia kan besar. Ya. Kalau kita bikin sabun dengan yang sama, COGS-nya bisa besar ya kan, bisa 800. Ya, makanya dia ya itu beda dengan yang Setahu saya yang bergerak itu misalnya Joko. Ya, Joko kan punya pabrik di Cibinong Bogor. Itu kan dia chemical solution, jadi dia mungkin nge-mix. Tapi biasanya berdasarkan pesanan. Terus ada Juli, ya. Terus ada Imam, dia punya yang di Tangerang. Enggak tahu lagi, ada lagi nggak yang main di? Ada kurang ya karena kurang. Kebanyakan jadi pengusaha tapi tidak di bidang dia gitu ya. Nah, kalau di Refli kan di bidang ya kan? Nah itu mungkin salah satu PR bersama. Ya. Tapi sih kalau kata saya ya nggak tahu benar atau salah ya perspektif ya. Iya. Cuman pas saya masuk Polman, mindset saya itu ya masuk Polman cepat kerja dan emang bener cepat kerja gitu.
untuk pengusaha. Bukan kan kalau teman-teman saya di kampus lain gitu, mereka sama jurusan lain kolaborasi, misalkan dengan jurusan apa yang linear dengan bidangnya dia. Terus pas lulus si usahanya itu kan jadi tempat dia kerja juga sampai dia sampai sekarang malah. Itu pengalaman teman saya di kampus lain gitu ya. Yang satu ya tadi perspektif pas masuk gitu, masuk korban mudah kerja gitu dan memang mudah kerja, bukan mudah-mudahan bekerja, mudah kerja gitu. Ya tuh, justru dengan adanya silaturahmi kita, kolaborasi yang tadi connecting the dot, ya, yang lulusan memang mau ke kimia tapi nggak ada skala distribution channelnya yang mungkin bisa disambungkan gitu, bisa dipertemukan. Yang tadi energi mungkin ada orang venture capital gitu yang mau bidain ya mungkin bisa aja sangat memungkinkan. Nah, kalau yang itu tadi kan gimana kalau mengenai yang apa dari PP tadi kemudian koaci gitu. Kalau itu ini ini ahlinya deh. Coba. kapalnya udah kita arah kemarin. Iya. Saya kan akhirnya menemukan connecting the dot-nya itu saya bilang jaring kebaikan. Saya ngomongnya jaring kebaikan. Ini kan kita semua berangkat dari niat agar kita semua ini berjaya. Sehingga ketika udah mulai join di Kapolban, dipercaya juga sama Kang Agus, dia jadi ketua harian. Saya pikir saya menemukan benang merah sama seperti kayak Kang Hussein itu. Organisasi nirlaba terutama di kampus ya dengan segala kepadatan kegiatannya ini sangat sulit bagi kita untuk mendorong mereka untuk ayo ikutan segala macam tanpa ada gulanya lah gitu biasanya manisnya nggak ada nih gitu ya. Dan saya menemukan kan dua hal yang menurut saya menjadi common interest-nya bersama, yaitu si pencari kerja, si pemberi pekerjaan, si pengusaha, si yang membutuhkan produknya begitu ya, sama yang mau modalinnya. Enggak, manusia ngomong Agus, kayaknya kita nggak perlu banyak-banyak program deh. Tahun ini kita mau 2 program besar yang mau kita jalankan. Pertama yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita menghubungkan jaring antara si pemberi pekerja dengan yang lagi nyari kerja nih teman-teman mahasiswa program. Maka waktu itu terciptalah Ciworks. Ciworks itu singkatan dari Ciwaruga Works gitu. Kita buatkan websitenya namanya ciworks.id. Saat ini websitenya bergerak memang khusus di bidang job portal saja. Cuman kita pengennya menjadi talent hub sebenarnya. Talent hub itu di dalamnya itu sebenarnya dia harusnya menghubungkan antara si perusahaan, si pekerja, talent gitu bahasa kita. Terus ada badan pelatihan, ada badan sertifikasi, ada juga yang misalnya talent matching namanya, jadi yang dia mengakses perusahaan begitu kan, bagaimana perusahaannya penempatan orang dan segala macam. Gitu. Terbentuklah itu kita pengen jadi talent hub begitu. Oke, sebelum ke yang kedua, ini saya tanya. Yang Kang Hari mau jadi pembicara itu bagian dari Ciworks ID ini ya? Iya, betul. Itu gimana ceritanya? Dia harus invest dulu 1 juta, terus nanti udah ini terus dikembalikan, gimana ya? Oke, salah satu yang membuat Ciworks itu ada kan sebenarnya juga kita kan melihat kita punya banyak partner kan, kemudian orang-orang yang expert di bidangnya, sehingga seharusnya juga bisa punya peran serta kepada baik itu sesama alumni, terutama ke alumni yang lebih muda, juga kepada masyarakat begitu sumbangsihnya. Enggak, ayo siapa aja yang mau ikutan kan kita beberapa kali begitu, sehingga salah satunya yang bersambut adalah dengan hari ini. Pada dasarnya kita tuh pengen bikin programnya gratis sebenarnya, akan tetapi kan yang satu hal yang kita pikirkan kan jangan sampai investasi dana maupun misalnya dari pengelola begitu ya kita Ciworks ini maupun keluangan waktunya Kang Hari itu untuk mengajar kan itu seminggu 3 kali, satu sesi bisa 2 jam, itu
tidak serius diikuti begitu kan. Lebih ke situ Hanya untuk sebenarnya. keseriusannya ya. Ya, kita tuh pengen serius karena begitu dia menaruh uang di sana, karena kita nanti pengen ada tes di akhir. Kalau dia tesnya lulus, ya uangnya kita kembalikan gitu. Nah, Supaya dia terus mengikuti ada itu. jaminan kerja. Nah, terus terang untuk program ini sebenarnya kita lagi butuh 60 orang. Kita sudah ada menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan. Mereka tuh ada proyek besar. Kita bisa buka datanya. Ya. Mereka butuh saat ini 60 orang. Kapan dibutuhkan 60 orang itu? Targetnya September. September ya, berarti udah deket dong. Betul. Kita dibesarkan. Harusnya dibikin ini dibesarkan announcement-nya, nanti Ya. kita tolong di mana-mana. Karena ini seperti ini kan keren sekali. 60 orang kita butuh dan sebutkan 60 orangnya gitu. We need 60 total, right? Ya. Training itu apa? Keahlian apa yang di Java programming. Oh, Iya, biar bisa program Java. Gitu. oke. Intinya kita mau mematchingkan sampai ke kebutuhan si user kan butuhnya ini. Makanya kita buatkan satu kurikulum silabus yang memang dalam 1 bulan ini semoga anak-anak itu ketika dites, diinterview dan segala macam. Dan rencana mulainya kapan? Mulai on-nya Pertengahan Agustus. Jadi kita kasih waktu 2 minggu untuk pendaftaran. Ya. Gitu. itu Jadi kan tidak sebatas hanya ke alumni, tapi juga dari luar juga. ya kita juga open. Setelah 60 close. Sebenarnya sih kebutuhannya itu lebih banyak sih kan untuk programming ini ya. Kenapa? Karena sama seperti kayak dulu zaman kita membangun infrastruktur fisik, Ya. itu kan banyak dibutuhkan engineer, engineer sipil, engineer electrical, gitu ya, elektroniknya, atau udaranya dan segala macam. Sekarang ini kan yang sedang dibangun itu infrastruktur dunia maya. Oke. Infrastruktur dunia maya seperti sama kayak infrastruktur dunia fisik, butuh Ya. builder Betul. begitu. Dan builder itu ya adalah programmer ini, baik yang di back end, di front end, di UX-nya, di stack-nya, di segala macam itu kan banyak tuh. Mereka ini lah engineer yang Berarti ini kita banyak sekali sebutkan dibutuhkan. batch 1 60 orang. Betul. Gitu ya. Ada beberapa kebutuhan lagi yang tapi kuantitasnya mungkin tidak sebanyak Ini di bidang apa dia itu? Perusahaan. pengembangan aplikasi kan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak taruhlah misalnya kayak pemerintahan begitu ya. Itu kan dia sedang gencar-gencar membangun sistem-sistem online. IT system lah ya. Betul. Dan sistem online ini kan cakupannya bisa banyak tempat begitu. Sehingga dia butuh di crowded pekerjaannya itu nggak bisa. Jadi modul-modulnya kan dipecah-pecah begitu. Ada yang ngurusin ininya, ada yang ngurusin ininya. Mungkin Norman lebih paham itu. Modul-modul yang dikerjakannya. Jadi itu butuh Dan banyak itu sekali. disebutkan minimal D3 apa? DTK atau dari yang lain? Ada beberapa kategori di situ, ada informatika, komputer, pokoknya related yang itu ya. Sistem informasi, Berarti ya. apalagi biasanya kalau komputer. Kayak yang bagian buat Tapi kan Arduino sekarang juga itu juga bisa. nyambung ke Arduino juga. Elektro juga bisa. Ya. Elektro, listrik, Ah, telkom, I bisa. I see. Yang backgroundnya memang Berarti nanti di sananya disebutkan juga tuh. Dari D3 apa tapi ya minimal D3 saja Ya, D3 saja tulisannya. kalau nggak salah. Kalau di Saya informasi lupa kan itunya ya. Apakah ada Ya. harus D3 jurusan apa Pak? Karena Ini Minimal sih sebenarnya D3. Sebenarnya SMK pun bisa Pak, ini tuh Oh gitu. yang penting sih orang-orangnya Oke, tuh gitu punya basic itu Iya. Pak yang Java Basic. program itu. Iya, Yang proyek 60 orang? iya, rata-rata emang kayak gitu Oh sebenarnya. nggak harus D3. Enggak, kemarin aja yang kita lulus yang project kemarin kan Pak, kita nggak semuanya dari informatika Pak. Sebenarnya itu tuh buat jatah informatika Pak. Si yang Tapi kalau bisa itu dari alumni ya jadi berdaya. ya, Jadi orang itu keahliannya yang diminta tuh keahliannya Pak. Rata-rata. karena kan dia itu kan bukan hanya untuk teman-teman alumni sebenarnya. Kita juga kan pengen ada kebudayaan kita ke masyarakat sebenarnya. kalau ini boleh dari STM, ya, kita sebutkan aja kan kita butuh. Jadi boomer gitu. Oke ya. Katakan batch 1 untuk yang SMK, ya kan? Batch 2 atau batch 1A untuk D3, well, kalau menurut saya ya, Iya, iya. kan ini untuk besar-besar.
Betul. Belum ada yang masuk sih ya, yang daftar ya. Tadi ada beberapa yang nanya Pak, 3-4 orang ada yang Oke, ya mudah-mudahan ini sejak usia ini bisa gaungnya lebih banyak. Ya, langsung aja coba langsung ke Nisa. Tadi gimana? Biar orang Buat teman-teman alumni yang pengen berkiprah di bidang programming begitu, silahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan gratis sebenarnya yang sedang kita lakukan ini. Cuman kan kita ada syarat sebenarnya untuk menyetorkan sejumlah dana deposit itu sebenarnya untuk memastikan keseriusan. Artinya jangan sampai ada izin-izinnya begitu ya. Terus benar-benar juga menyimak begitu ya pelatihannya, sehingga nanti di akhir itu kan kita adakan tes begitu. Kalau tesnya lulus, ya dananya kita kembalikan begitu. Bahkan tidak lulus, bahkan kita akan salurkan mereka untuk bekerja begitu. Kalau lulus, kalau tidak lulus 50%. Kalau tidak lulus, intinya sebenarnya itu saya bilang tadi, kita tidak ingin menarik sebenarnya. Ya. Jadi nanti lebih ke teknisnya nanti setelah itu aja. Kita tadi ada drama aja ya. Itunya kita mau mengabdi, kita mau membina teman-teman dari D3 dan SMK ya. Betul, yang punya adik, ya, yang punya adik saudara. Ayo, kita ada beberapa batch yang tadi Kang Adi bilang. Jadi ayo, insya Allah kita bimbing dengan kapabilitas yang ada di kita. Mudah-mudahan Allah menghendaki yang terbaik ya, tidak ada yang gagal gitu Kang Adi ya. Semuanya mudah-mudahan memadai. Mungkin itu ya. Tetap diseleksi lah ya, ada seleksi awal. Seleksi awal pasti ya. Untuk memastikan bahwa dia memang punya potensi. Yes. Oke. Kalau punya adik, keponakan, anak, silakan. Ke siapa? Kang Reza ya? Kang Rizal. Kang Rizal ya? Nanti ada di IG kali ya. Ada di IG ya? Oke. Bangga. Tapi ini sedikitnya mumpung belum ini ternyata itu udah kebetulan saya dipercaya juga di bidang business development. Saya lagi mikir soalnya kalau tadi perusahaan oke lah 60, ada wacana nggak? Bukan wacana sih, kalau bisa pemikiran kita bikin unit usaha untuk pengembangan aplikasi, karena itu memang sekali lagi ini. Even kita pun sama hari sudah bikin satu aplikasi pertanian itu sebenarnya. Jadi kan mulai banyak. Ini kita kan SDM-nya ada, maksudnya internal kita. Kalau misalnya aku, saya siap misalnya sharing, misalnya company, kantor, terserah mau di mana. Kalau saya siap kalau di Bandung. Tapi ya kalian yang tahu secara teknisnya cuma fasilitator saja, nge-branding seperti apa. Karena bakalan banyak untuk UMKM terutama. Tapi yang maksudnya tercapai, maksudnya biaya seperti itu. Karena UMKM itu ribuan. Sebentar, Kang Norma udah tahu yang dimaksud Kang Mister. Jadi beliau mau bikin unit usaha kebun, tapi dalam genggaman gitu. Ya, yang diceritain Kang Adi. Oh, Jadi sudah ini kan? Jadi bisa ngecek nutrisi dari HP juga bisa. Gitu. Iya, nggak mesti ke pertanian pun, tapi ini masih kita ikut aja. Yang kayak tadi, kita memang udah bilang masih. Tapi kalau kita punya satu unit usaha, misalnya, gue punya misalkan transportasi armada. Bisa saya kepikiran satu contoh, misalnya jadi umum. Bisa saya ini yang belum ada, tapi kepikiran. Gue itu di tempat gue punya ribuan tenaga kerja pertanian, karena saya 70%. Itu ribuan, tapi belum termanage. Malah kepikiran kemarin, ini orang-orang ini kalau kita hire, jadi orang punya kebun misalnya kapan nih? Oh, minggu depan gue mau nyangkul misalnya butuh 30 orang. Itu tinggal buy application. Nah, gitu-gitu kan belum ada. Saya kepikiran misalnya, kita ke daerah masih sama teman-teman kita. Jangan cuma main di pusat saja. Tapi daerah kita tuh belum tersentuh teknologi. Apalagi teknologi. Jadi istilahnya blue ocean itu ada di daerah. Nah, saya bikin di tempat saya itu. Kalau pagi-pagi itu udah istilah kita alam, sebenarnya pekerja di kebun dari Nias biasa datang. Itu ribuan orang berjajar. Di bawah pakai traktornya kalau 30-40 orang. Belum ada yang manage. Maksud saya orang kita hire, mungkin saya kepikiran ya, apakah nanti personal atau teman-teman ada yang mau untuk itu. Kita bikin buy application, jadi orang tahu itu. Malah saya pikir, oke kita hire satu company kayak human resources company, manpower company, di bawah kita. Jaminan tenaga kerja, ada bisa kita bikin apa istilahnya, BPJS-nya. Saya malah mikir ya turunannya lagi, kalau kita hire misalnya 5.000 itu kita manage, saya kepikir, properti ini bikin kontrakan juga yang banyak ini kita. Nah, cuma mulai dari situ gitu.
Dan kita jangan lihat di center saja, tapi itu di daerah-daerah yang saya lihat. Kemudian yang kedua, sekarang udah di pertanian, kebetulan nanti mungkin saya sedikit yang ketiga sedikit mau tambahkan, misalkan kayak aplikasi untuk rental traktor tangan. Itu saya mau mungkin pesan itu orang tinggal kayak Gojek gitu, tapi alat-alat pertanian, Alsinta. Nah, kebetulan kemarin saya kita omongin tadi, kalau misalnya pertanyaannya kemungkinan kolaborasi dengan cara vaksin atau mungkin ada yang lebih kompeten untuk jawab. Karena kan saya bilang dari colek sebenarnya. Tapi saya share kemarin teman-teman di Revigasi Tata Udara sharing tentang apa sekarang yang lagi naik daun di bidang revitasi dan tata udara. Ya, rumah sakit lah, sistem isolasi, di sirkulasi udaranya lah dan sebagainya. Saya bilang, oke, saya bisa update di pertanian karena saya bergerak dalam bidang itu. Sekarang saya bilang di tempat saya itu, ini pilot project di sebenarnya yang keren yang mungkin di daerah ada yang mirip. Sekarang ini PPKM darurat mengakibatkan kita perjalanan logistik macet. Kafe-kafe tutup, restoran tutup, barang-barang fresh itu mau ditaruh di mana? Akhirnya disimpan di cold storage. Trennya, ya kalau di kulkas ini ratusan ton, puluhan ton di mana? Di cold storage. Akhirnya sekarang trennya di gudang-gudang pertanian di sana itu memiliki cold storage ini, itu penyimpanan sementara. Dan saya sampaikan ke teman-teman, itu mereka masalahnya apa sekarang? Teknisinya ini dia bikin rumah dingin itu teknisi tapi asik. Teknisinya gimana? Maintenance-nya gimana? Ini adalah pokok. Saya sudah sampaikan ke teman-teman ikan. Cuman saya akan buka sama kayak kata Pak Amir. We cannot rely on one community. Kalau stuck, saya akan buka Pak. Saya tantang ke ikan. Saya bilang ini ada peluang. Ambil. Itu memang core base-nya kita. Tapi saya juga di ikan. Saya akan berikan juga ke teman-teman. Kalau kalian tidak ambil ini opportunity, others will take this opportunity. Sekarang saya bilang tadi, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, yang cepat mengalahkan yang lambat. Who is the fast? Banyak kan sekarang di dalam company besar yang collapse gara-gara yang kecil, tapi dia cepat. Di sini kekuatan kita yang milenial. Oh, enggak ada. Nah ini kalau dia kolaborasi, itu mungkin saya akan tahu dari teman-teman kita kalau respon itu slow respon. Saya kebetulan juga tanggung jawab saya di IKA, bisa promosi. Itu saya bilang tadi, mungkin kalau teman-teman yang sekarang juga cari kerja, saya siapin fasilitas kan butuh apa di sini, saya siapin kantor. Ya, kalau memang mau dibantu, mau wifi, komputer apa, saya siap. Mungkin di bawah satu unit bisnis. Ya. Nah, cuman kan analisa, nah di sini kekuatan kita. Tetap kan, kalau saya bilang tadi bahwa anak kita mau ngambil investor kan itu, apalagi funding atau seperti apa kan, we have to present that to the people. Dan kan ya mungkin Hasbi ada teman-teman dari manajemen dari ini bisa lah bikin gimana nih analisa usahanya. Ini yang saya kelemahan saya, kalau saya sistem kayak Cina dagang aja, lu modal buka 5.000 bojol 7.000 ada budget 2.000 jual. Tapi kan jarak sekarang apa kita ngomongin funding series kita nggak bisa begitu. Jadi rasionya berapa BPO ya gitu-gitulah. Ya salah. Di atas itu aku. Nah ini. Itu dia ya teman-teman alumni, jadi memang diskusinya sangat menarik sekali. Mulai dari tadi bagaimana Ika, kemudian Ikara saling sharing, kemudian karena memang Kang Liston ini juga salah satu pengurus di bidang bisnis Ika, jadi ini sudah berkembang. Namun ini waktu saat ini maghrib ya, kita bisa sambil break dulu. Sambil boleh dibilang mungkin bahasan Ika sama Ikara udah oke ya. Nanti jadi teman-teman dari jurusan atau prodi lain yang mau gabung seperti tadi boleh welcome. Nanti akan dilanjut bahasannya mungkin lebih ke bisnis dan ya informasi yang lainnya gitu ya. Okay. Karena ini pasti akan kolaborasi dengan komputer. Kalau saya nanti mungkin kita coba diskusikan komputer dan nggak tahu teman-teman akunting atau bisnis yang bisa bikin analisa bisnisnya, unit bisnisnya. Kalau saya nggak model-model gede sih, kalau memang mau cepat bisa sih kita cari. Misalnya model masih di bawah 1 juta, tapi kalau udah besar bisa ya kita ke funding gitu ya. Tapi kalau seandainya masih bisa handle dulu biar nggak terlalu ribet, bisa kita mulai dulu. Nah itu saya bilang sama teman-teman karena arahnya pasti ke situ, digitalisasi. Dan kemudian tadi juga Java ya, kalau dulu gue dapat programming. Arahnya kuanti Ciworks itu kan sebenarnya nanti kita bahas di sesi berikutnya. Jangan semua disakti. Masih menarik kan? Ya. Saya sudah bagda.
6:30 atau sekitar itu lah ya. Oke, mungkin closing dulu untuk sesi sekarang. Alhamdulillah nih luar biasa menarik. Ini diskusi kolaborasi perdana ya, IKA dengan IKARA. Banyak sekali yang ide-ide diungkapkan dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Nanti di sesi kedua mungkin dari teman-teman semua akan meng-closing dan meresume apa yang diinginkan untuk kolaborasi ini, dari mulai Kang Norma sampai ke sini. Nanti insya Allah dari mulai juga Kang Angki nanti dari pihak Polban gimana keinginannya ya, resumenya. Mungkin itu ya untuk sesi pertama. Oke, break 10 menit. Kita break soalnya sambil ngeliat pemandangan Kota Bandung. Iya. Oke. Bik, nanti ini gini loh. Analisis keuangannya seperti apa? Kalau dibarengin contoh, sebetulnya kalau saya simak sih beberapa ada, ini commission fee, kemarin jualan sapi misalkan, atau sebelumnya proyek apa, kan orang lebih tertarik. Misalkan kalau ini sudah sukses nih program ini misalkan, project ini sudah sukses, itu kan bagus sekali. Jadi tadi secara teorinya bagus, tapi kalau ada contoh-contoh kan bagus. Termasuk yang oksigen kan. Cuma lebih dalam ini bisa sih, cuman mungkin ketika kita paparkan dan kutip tawarkan ke member kita itu tadi sampai malah gue mikir pengawalnya siapa, seperti apa, itu pasti akan ditanya. Itunya oke. Itu yang mungkin spesifik mungkin kita meetingnya untuk membahas masalah itu sih. Cuman ini kan general bentuk konkret daripada kolaborasi kita dari IKARA, ya itu seperti itu sebenarnya untuk trigger awal saja sebenarnya. Itu mungkin yang kayak itu. Oke, sebentar, ini udah live ya? Sudah. Oke. Kita sapa dulu. Kang Angki, sapa dulu tuh. Sapa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan sesi hari ini ya, dengan IKA Polban dan IKARA. Tepuk tangan dulu. Sudah ada Kang Adi, ada Kang Asbi, ada Norman, ada Rijal, ada Tenisa, dan ada Bintang yang baru. Boleh disorot Bintang sama Teteh cantik, siapa kan? Boleh ditunjukin, di balik. Tahu ini bener-bener nih Radio Ardan, masih ada nggak Radio Ardan? Ada Every dan Mbak AN. Gitu ya, sedikit narsis ya. Gitu ya. Untuk anggota AN ya khususnya, karena kalau ketuanya belum tentu ya. Jangan gitu dong. Oke, di sesi sekarang sebetulnya tadi diskusi juga panjang ya, banyak banget. Intinya teman-teman alumni yang mau mau tahu lebih banyak soal program IKA, boleh nanti kontak Japri langsung, WhatsAppan. Tenisa juga selalu setiap saat gitu ya. Yang muda-muda juga ada Norman, Rijal ini ya, sekali lagi angkatan 2017. Baru lulus tahun lalu. Udah lulus loh. Alhamdulillah. Yang berasa dia lulus. Kalau yang paling tua rasanya sih sekarang Kang Agus. Jadi IKA Polban sekarang memang luar biasa, hampir seluruh angkatan termasuk Kang Uba ya, angkatan 82 juga selalu support di grup pengurus gitu ya. Nanti dilanjut ya Kang ya, ada beberapa mungkin rencana action plan untuk eksekusi, tapi juga sepertinya waktunya juga gak akan habis ini, gak akan cukup ya. Jadi intinya teman-teman nanti boleh dari jurusan lain, prodi lain, kolaborasi lagi untuk kemajuan kita bersama, baik itu alumni, kemudian organisasi alumni, termasuk juga mahasiswa juga, untuk kampus tercinta kita juga ya. Pokoknya tetap Poltek ITB, Polban juara. Ini biasanya liau-liaunya pada kencang-kencang ya. Oke, lanjut aja Mangga Pak Ketua. Mungkin dimulai dari ini ya, resume aja ya, karena kita waktu tinggal 15 menit lagi. Dari Kang Liston 5 menit, Kang Adi 5 menit. Mungkin dari teman-teman tambahkan dari yang keren-keren itu 3 menit cukup? Insya Allah. Bisa 3 menit ya, saya nanti 2 menit terakhir. Mangga Kang Liston dulu deh, yang tuan rumah dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Bentuk konkret sebenarnya bukan dilihat dari besar kecilnya apa kegiatan yang kita lakukan, tapi paling tidak apa realisasi kolaborasinya. Itu just starting point-nya. Yang kita bilang tadi bahwa dari IKARA ada 2 opsi yang saya pikirkan, kayak misalnya webinar bersama yang dengan tema yang mungkin di IKARA dalam tanda kutip SDM-nya kurang,
Nah, kita minta support dari IKA, terutama dari sisi manajerial, analisa usaha, gitu sih. Karena kalau technical kan kita di bidangnya kita, gitu ibaratnya. Itu satu yang kemungkinan bisa kita follow up Kang Adi. Oke, kemudian yang kedua, kayak tadi misalnya kita sebenarnya ada IKARA Hub ya. Itu kurang lebih bisa nggak 1 menit 2 menit Bi? IKARA Hub. IKARA Hub. Ya tadi sebenarnya mengenai IKARA Hub itu udah asalnya untuk IKARA aja tadinya. Cuman dipikir-pikir pas saya lihat saya buka di publik itu si trafficnya lumayan gede. Tadi saya udah kasih juga ke Norman itu sampai 21.000. Wow. Si ininya tuh di Facebook. Oh, Facebook, Instagram. Oke, biar kepo segitu aja cukup. Programnya. Biar Ya. penasaran. Nah, itu secara programnya kita masih masih early stage. Jadi untuk sama dengan Ciwok juga untuk di awalan mungkin kita mengundang traffic dulu, kita kasih free. Kita kasih free untuk siapa aja yang mencari bakat-bakat yang punya skill refrigerasi dan tata udara bisa di publish atau hubungi saya langsung juga bisa. Jadi intinya, Mantap. meskipun itu Kang Adi, meskipun dari IKA mungkin SDM bisa, karena ini umum kan, tetapi bentuk kolaborasinya kita support yang udah jalan. Seperti apa kalau misalnya IKA udah jalan atau mungkin apa, gimana caranya biar bisa smart kolaborasi itu bisa muncul itu. Kemudian yang ketiga yang saya tawarkan tadi bahwa ini agak sedikit memang bias saya sebagai business development di IKA yang sedang tadi untuk aplikasi. Kalau saya sih bersedia untuk support infrastruktur ke teman-teman. Kalau memang mau office yang penting bisa kerja, karena saya punya concern di situ. Ya, misalkan kalian butuh komputer, kalian butuh wifi, I will provide Anda. Tempatnya di sini. Di sini. Alamat? Apa? Alamat Jalan Ligar Sejoli nomor 3. Dago ya, Jadi kita Dago butuh, atas ya. Tapi Dago itu atas. tadi kan ngerti kan orang back end, orang apa seperti apa. Tapi itu mungkin programnya IKA Polban. Jadi unit usaha baru yang mungkin nanti kita bikin spesifik, mungkin tanggung jawab saya ke Pak Ketum sama Ketua Harian. Mungkin itu satu yang saya tawarkan gitu. Oke. Karena target saya itu adalah UMKM. They need digital. Dan itu IKARA untuk Indonesia sebenarnya, untuk daerah-daerah seperti yang saya bilang tadi, human resources lah atau manpower supply kita digitalkan. Kemudian mungkin ini lebih spesifik lagi mungkin ya unit usaha bersama. Nah ini kebetulan sedikit share yang saya bilang tadi. Nah ini yang saya selalu takut karena nggak tahu ya, sedikit trauma dari sisi bangun usaha berbarengan itu akan terjadi ketidakpercayaan, rasa memiliki. Kalau seandainya pertanggung jawab kita nggak ini gitu loh. Nah saya juga mungkin tawarkan sebagai bisnis development IKA, ini bukan IKA aja tapi IKA-nya untuk unit usaha yang dikelola oleh third party juga. Kemudian dulu pernah saya bilang yang house itu kan sebenarnya crowdfunding mini di IKARA. And it works, and already 2 years and no conflict at all. Tidak ada konflik sama sekali. Kemarin itu dari yang 39 juta, memang sebelum COVID, sekarang mungkin turun jadi 9 juta, tapi tetap profit. Akhirnya yang kedua saya bangun lagi, namanya Ngikan itu. Ngikan itu karena memang bukanya itu pas deket PSBB, kita nggak expect too much. Akhirnya kita buka itu kolaborasi juga beberapa teman-teman. Kemarin itu saya tawarkan ke IKARA, cuman sedikit agak slow respon. Ada teman-teman di kantor DP. Nah ini kita buka itu bulan pertama minus, bulan 2, bulan 3, bulan kedua dan bulan ketiga itu balance, nggak ada rugi, nggak ada untung. Bulan keempat untung. Nah mungkin nanti itu next ya Kang, mungkin kita akan diskusikan yang mungkin kita akan tawarkan ke IKA dan IKARA juga yang mau. Mungkin 10 orang dulu nggak kita nunggu, yang penting cukup baca misalnya ini 2 juta misalnya, ya udah kita bagi mau 10 orang mau 15 orang no problem, dan itu less konflik pastinya. Karena yang saya bilang tadi bahwa itu akan ada pertanggungjawaban third party. Seandainya rugi pun kita nggak akan konflik, karena ya tanggung jawab memang kita tentukan ini perencanaan apa, kemudian kita bisa belajar. Dan korelasinya dengan mahasiswa, mungkin pengawas untuk laporan keuangan mereka bikin laporan kan. Kalau memang korelasinya dengan mahasiswa, mungkin ini sama dengan IKARA yang mungkin rencana ke depan kita mau bikin, mereka akan presentasi ke mereka yang presentasi ke kita, mahasiswa itu, meskipun jadi mereka tahu exactly the actual reporting ke investor. Jadi kan ini laporan dari third party kan ada formatnya kan, tapi mahasiswa juga harus lihat, dan dia yang presentasi ke kita investor. Meskipun ya kita tahu sebenarnya dia hanya menyampaikan, but Denny itu maksudnya real lah seperti itu, investment seperti apa. Nah itu mungkin dalam tataran kita seperti apa. Dan mungkin karena waktu yang mungkin kita mau tahu juga mengenai
yang koperasi apa lebih detail seperti apa ada perkembangannya, sistem pengawasannya, sistem brandingnya seperti apa itu next section. Intinya Ikara siap support. Yeay, Siap support. Mantap. Berikutnya, Kang Adi. Oke, kalau dari saya merespon yang ditawarkan sama Kang Liston ya. Jadi pertama kan tadi bicara tentang Ikara Hub ya. Ikara Hub itu sangat mungkin sekali dikolaborasikan dengan Ciwoks. Kalau Ciwoks kan adalah talent hub gitu ya, tapi kan umum untuk semua bidang. Itu kan kadang-kadang butuh konsentrasi khusus misalnya. Jadi kalau dia masuk di digital marketing yang dengan versi berbeda, ayo mangga dikolaborasikan. Mangga kita nanti ada bukan webinar, Zoom bareng gitu ya, khusus seperti apa. Teknisnya kemana aja nih kolaborasinya? Kalau mau sekalian bergabung jadi satu tim, yang satu ngurusin apa, yang satu ngurusin apa, itu bisa jadi kolaborasi banget. Ya. Terus yang poin kedua terkait nah itu tadi Kang Liston kan sebenarnya bersedia menyediakan tempat di sini. Dan proses yang dibutuhkan. Betul. Ide itu sebenarnya sudah lama pengen diimplementasikan, tapi karena terbatas misalnya tempat kita mau di mana dan segala macam. Mungkin nah ini momennya tepat banget. Jadi pertama kan si Kuaci ini kan sebenarnya butuh di develop. Ya. Website yang sudah dikembangkan sama Norman kan sebenarnya masih berbentuk portal informasi. Sudah mulai bisa diupdate untuk investasinya sudah bisa diupdate begitu ya, tapi manually prosesnya. Jadi belum bisa seperti kayak modal rakyat atau Investre Kang yang saya tinggal klik di situ. Saya bisa langsung payment dan segala macam gitu. Itu butuh dikembangkan. Bahkan harus masuk ke versi yang mobile apps-nya. Dia itu sebenarnya udah ada timnya, tapi ya karena dengan segala keterbatasannya kita semua masih freelance. Masih kerja. Terus ada siapa lagi, Man? Sam ya. Ada Sam, terus ada siapa lagi? Tim IT juga ada. Itu dia kerja atau Semuanya nyambi sekarang. maksudnya masih mahasiswa atau udah bekerja? Udah pada kerja sih kalau yang tim IT. Oh, udah pada kerja. Tapi intinya ada opportunity bahwa kita sebenarnya bisa merekrut teman-teman yang bisa benar-benar stay di sini, karena saya juga ngomong sih, Man, nggak bisa kita bekerja dari jauh-jauh begini. Harus ngumpul karena harus berbagi ilmunya tuh kan di situ supaya lebih cepat terakselerasi. Terus ada juga Ciwoks itu juga butuh dikembangkan karena job portalnya kan sekarang kita create-kan masih basic banget gitu dasarnya ya. Sudah bisa apply untuk memberi pekerjaan, sudah bisa apply untuk yang pelamar dan segala macam. Tapi tetap butuh dikembangkan, terutama versi mobile-nya. Terutama dia bisa connect ke badan pelatihan, connect kemana itu kan butuh juga. Terus sama saya juga menangkap bahwa dari segala komunitas kita ini ada beberapa jenis aplikasi itu sebenarnya yang secara dasar dibutuhkan. Pertama, kalau kita bicara dia punya toko, retail, restoran, cafe, itu butuh yang namanya POS. Sekarang tuh kan ada Moka, ada Maju ya, segala macam itu ya. Mostly banyak yang pakai Moka itu. Tapi mahal. Begitu, dengan segala keterbatasan dan segala macam ya. Sama kepikiran nih, kenapa enggak ke Polban? Kita punya orang akunting, kita punya yang untuk memberikan ilmu. Oke, supaya mungkin orang programming, orang IT nggak ngerti bagaimana aplikasi akuntansi flow proses dan segala macam. Kita bisa insert kan teman-teman yang experience di situ kan. Dan itu ya bisa kita jual juga ke teman-teman, meskipun harusnya untuk harga alumni bisa kita pakai Moka. Iya betul. Kenapa enggak pakai yang kita kalau sudah kalian bikin sendiri sendiri lah. Begitu iya. Kita beli gitu loh. Betul. Setahun kalau sekarang mungkin kalau yang Moka kan hampir 2 jutaan. Ya kita ada 4 juta tergantung paketnya juga, Mas Adi. Kadang-kadang 4 juta. Iya bisa kalau ada tambahan apa ya. Udah booking dari sekarang, kita bikin mah. Iya tuh langsung. Iya karena privilege dari Ika kan programnya kita kan. Order perdana ya. Iya. Namanya silakan apalah itu. Ya kan tiga development application yang ini semuanya punya business value di dalamnya. Kuaci mereka dapat ujrah dari investasi itu kan, dapat bagian komisi. Ciwoks itu kita nanti bisa berkembang ke ISA, namanya ISA tuh income sharing agreement. Jadi yang sudah berhasil kita rekrut ada kontribusi ke kita. Ada nanti bisa bayar juga pemberi pekerjaan,
ada juga nanti bentuknya yang pelatihan dia bisa bayar dan segala macam. Itu ada di situnya. Apalagi kalau jualan yang kayak Moka itu POS atau aplikasi akuntansi yang kalau kita perusahaan kecil UMKM itu pasti butuh aplikasi akuntansi yang related ke pajak dan segala macam kan. Nah itu pasti ada generate revenue-nya. Jadi kalau memang itu makanya kita bisa officially taruh di bawahnya Kang Liston nih. Jadi biasanya saya siapin itu. Timnya nanti kita siapkan di sini. Mangga nanti Kang itu. Paling enggak gini saya bilang tadi operasional mungkin makan atau apa itu bisa gampang. Itu saya sebut sampai generate ini lah. Untuk awal-awal pasti kita dalam tanda kutip berkorban operasional. Tapi bukan gaji. Sampai ke teman-teman paling enggak makan siang, kopi apa segala kita siapin. Itu baik komitmen kita untuk awal-awal. Tapi tetap mindsetnya dia harus bisa berdiri sendiri. Betul, harus Generate capital, maksudnya menghidupi dirinya sendiri nantinya objektifnya. Jadi Bang Zaid pos-posnya bisa di-share kan? Kita namakan apa nih? Kita namakan apa nih? Biar ada namanya. Iya. Langsung aja. Kalau itu apps aplikasi terserah teman-teman. Apa coba? Namanya apa? Application. semuanya cicir. Tapi itu teknis sih kan. Silakan apa? Teknis ya, namanya apa? Teknis ya. Gitu. Mampung di sini. Atau kolaborasi dengan nama yang kira-kira catchy gitu ya. Saya dapat ide itu dari mereka-mereka yang masih muda-muda. Apa? Di belakangnya ada. Itu yang baru milenial gimana? kalian lain pikiran nih. Ayo. Ada satu bintang ini kan. Kita ini kan suka berdonasi. Ya, ada yang berdonasi segala macam. Saya dibilangnya Cibase namanya. Ciwaruga bantu sesama. Cibase. Cibes. Nggak tahu tapi itu ada relate sama Cibes ya, Cibes. Itu adalah aplikasi yang mirip seperti kayak kitabisa.com. Jadi itu dikelola sendiri sama alumni. Sekarang Kitabisa itu mengambil 10% dari yang terkumpul. Dari yang terkumpul. Ya. Ya kita mungkin lebih kecil lah begitu ya. Tapi kan ada banyak sekali ya kita sering banget ngumpulin dana kan untuk siapa kayak sekarang Covid juga segala macam. Bikin saja sendiri, nah itu juga bisa include di dalam. Itu saya support kan real kita apa kesepakatan kita. Apalagi kalau tempatnya di sini kan, wah ini. Ya, oke. Perdana ya ini ya. Iya. Kita sepakat ya. Jadi udah langsung si APL ya. Terserah Pak namanya apa. Si application. Application tag si terserah. Ini kedua Eci. Kayaknya Tapi sebelum itu bintang yang tadi itu ada nggak sesuatu yang mau disampaikan? Bintang. Berapa menit Pak? Dulu aja deh. silakan. Bintang dengan usaha barang itu kan? Iya. Kalau dari saya intinya kita kolaborasi secara profesional aja, pasti ada ini berguna untuk masa depan dari keluarga kita sendiri gitu intinya kan. Untuk masalah yang cician nanti saya pikirkan. Bintang kebetulan dia incas dulu, mungkin nanti kita follow up mengenai hidroponik, pelatihan hidroponik, kemudian juga itu di Ikara. Ya. Kemarin Bintang person in charge di sini. Ya. Mau nyampein buat fungsional juga boleh kan? Ya, silakan. Saya mau menyampaikan juga secara konkret buat tadi kan teknis, kalau ini lebih ke arah apa sih yang kita butuhkan dan juga kita buktikan. Dari pernyataan kalau Kang Agus kan menyatakan struktural atau fungsional, kita fungsional aja yang lebih diutamakan. Dalam hal ini kalau dari saya pribadi hubungannya dengan ormawa-ormawa dan juga kampus, adanya surat untuk IKA jurusan, kajur, mahasiswa ormawa bisa kita realisasikan secepat mungkin untuk mendukung apa? Di sini ada 4 yang Norman rumuskan sosial, di mana sosial ini mari kita tunjukkan targetnya kita bisa ngumpulin 40 juta, tapi kita buktikan kita terkumpulnya 400 juta. 10 kali lipat dari yang direncanakan. Jadi di sini sosial ini kerjasamanya dengan IKA jurusan, kajur, mahasiswa ormawa. Selanjutnya disupport dengan desain, di mana desainnya ini targetnya semua logo ada. Logo IKA jurusan, ormawa, polban di situ ada. Dan target yang besarnya lagi, ini disebar di semua sosmed. Dan yang besarnya itu di sosial media Politeknik Negeri Bandung itu sendiri. Oke. Di mana kita menunjukkan kolaborasi polban, IKA jurusan, dan juga dengan mahasiswa benar-benar kita tuh di sini hadir buat ngebantu mereka. Karena apa? Di sini Polban punya visi Polban, punya visi ormawa. Kita tunjukkan IKA Polban mensupport program-program dari PD3 ataupun direktur. Di mana nanti nama Polban juga naik berkat siapa? Berkat kita di IKA Polban. Lalu yang ketiga pengembangan bisnis, di mana kalau target dari saya sendiri inginnya di sini kita tunjukkan perusahaan-perusahaan dari alumni ini sudah ada logonya di IKA Polban, companies partnership seperti itu. Jadi kita menunjukkan portofolionya ini udah terbukti gitu. Kalau misalkan udah banyak yang udah berkolaborasi dengan IKA Polban dan di sini mereka bisa menyatakan review-reviewnya dan bisa menjadi slideshow di setiap tampilan web ataupun aplikasi IKA Polban. Dan yang terakhir di sini dari Polban itu sendiri
tanpa harus ada perizinan pun udah bisa open ke kita gitu. Ini target utama kalau dari saya pribadi kan. Jadi di mana berawal dari surat 4 target ini bisa besar dan program ini disupport oleh Ciwoks. Kalau itu yang IKA Polban utama, yang dibantu nanti ada tim. Harapannya jadi di tiap IKA jurusan ataupun mahasiswa punya perwakilan 1 orang. Contoh di sini Ciwoks pendataan alumni. Nah, dari tiap jurusan punya perwakilan 1. Koaci punya pendataan bisnis, dari tiap ormawa punya pendataan 1 orang. Jadi nanti kita di Koaci ataupun di Ciwoks tahu ini selaku investor atau selaku pelaku usaha. Karena target utama dari IKA Polban itu buat bisnis, tentunya kita mempunyai banyak startup baru. Oke, langsung saya respon ya. Silahkan bikin surat itu, ini di depan semuanya, pakai tanda tangan online saya. Oke, confirm ya, langsung laksanakan. Oke. Ada jawab? Enggak. Udah diwakilkan. Diwakilkan. Nanti semuanya tinggalkan, Pak. Kita perizinan. Tangannya Saya aja. mewakili kartunya IKA Polban. Tenisa. Terima kasih. Iya, ini Tenisa. Oke, mungkin sebelum ditutup closing banget, Kang Angki dari kampus. Iya. Kalau dari saya dari kampus ya. Alumni sekaligus kampus. Tadi aja yang sudah sempat kita bahas yang generate oksigen kan? Apa nama alatnya teh? Oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator sebetulnya tidak harus menunggu penelitian, itu hanya skema saja mungkin yang diinginkan oleh Pak Eko. Bisa jadi sebetulnya teknologinya sudah ada. Jadi sebetulnya lanjut butuh tadi workshop sama pendanaan mungkin kan. Jadi mungkin bisa segera di follow up. Siapa tahu sebenarnya teknologi sudah ada, jadi ini lebih ke pengabdian. Jadi sebetulnya tinggal bikin aja. Barangkali ada memang alumni yang mau bantu generate oksigen gitu ya melalui teknologi yang ada di kampus, mungkin bisa di follow up. Dan mungkin bagusnya sih ada PIC-nya kan siapa? Itu ya oksigen. Kemudian yang kedua memang sekali lagi ini tuh sangat welcome ya. Jadi terlihat sekali dari IKA Polban, Poltek ITB ya. Kenapa saya bilang Polban, Poltek B sama aja ya. Kita udah clear ya, sama saja. Kemudian dari IKARA begitu luar biasa. Jadi teman-teman alumni yang sudah nonton ini, yang belum share ya ke temannya yang lain, bahwa kita welcome, kita ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa sukses. Kemudian kita juga membantu yang lain. Amin. Ayo. Anda yang mungkin butuh sesuatu, siapa tuh tadi ada pelatihan di bidang informatika Java tadi keren banget, udah dilatih kemudian disalurkan. Kemudian ada IKARA Hub yang intinya untuk bidang refrigerasi ya pencarian pekerjaan, link and match untuk bidang refrigerasi pendingin ada. Kemudian di IKA sendiri ada Ciwoks. Memang masih terus dikembangkan. Cuman apabila teman-teman baik itu yang mencari maupun yang mau memberi bersharing, silahkan welcome banget ya. Bisa DM ke IG atau yang punya WhatsApp boleh ke Kang Agus, Kang Adi, Kang Liston atau saya juga boleh. Sukses terus untuk IKA Polban Poltek ITB, untuk IKARA dan untuk kita semua ya. Amin. Oke. Ya. Alhamdulillah ini teman-teman tadi resumenya dari masing-masing pembicara, dari masing-masing penyaji sudah diungkapkan. Nanti dari Kang Norman akan bikin resume secara official ya. Official nanti akan dipublish di grup ya. Jadi intinya yang tadi terakhir Kang Angki bilang oxygen concentrator. Jadi ini harus didukung oleh semua alumni-alumni. Nanti insya Allah Kang Adi akan menentukan PIC-nya gitu Kang Adi ya. PIC-nya untuk ini. Ada atau tidak ada dana dari Diksi, kita akan jalan. Insya Allah, portable oxygen concentrator will be right. Oke, didukung ya, terutama akang-akang dan teteh-teteh yang insya Allah punya jiwa ya berbagi lah ya. Yang kedua, dari ini tuh kita insya Allah IKA Polban bukan hanya saat ini, makanya di IKA Polban kita mengawasi satu badan usaha yang namanya PT Ciwaruga Sinergi Indonesia, dan insya Allah kita nanti pensiun kita akan ngumpul di sana.
dengan kelebihan masing-masing, ya kan? Ada yang punya duit, ada yang punya workshop, ada yang punya, pokoknya kita berkumpul di sana. Nanti insya Allah rumah kita Ika Polban bukan hanya saat ini, tapi insya Allah akan di suatu saat ya, kita sudah pensiun semua, kita akan ngumpul, kita mengembangkan bersama Ika Polban, jadikan Ika Polban sebagai super connection, ya. Jadi apa namanya yang kita wujudkan, yang kita mau wujudkan adalah Ika Polban Poltek ITB Super Connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih hatur nuhun. Kita close ya. Dipublish yang itu. Kalau yang di live itu bisa di download. Kenapa?